Yang saya tanya Bapak doktrinnya Tritunggal apa Wanes? Ada yang saya mau Saya tanya soal Kristen. Bapak Wanes. Saya Kristen. Kristen. Bapak percaya Ya. dengan Elohim? Dengan Bapak Enggak. Elohim? Nggak Tidak percaya? sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau buat Bapak Elohim, Bapak Elohim adalah apa? Elohim itu jamak, yang benar elah. Ya maksudnya pokoknya itulah Yahweh apa itu percaya Elohim nggak? itu Allah yang jamak, gerombolan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya maksudnya percaya nggak? Jangan sampai kayak Tidak Malik sama lagi. sekali. Saya percaya kepada Iya. elah, Beresit bara elah. Tidak pernah ada Beresit bara Elohim. Oh, jadi Elohim iblis menurutmu berarti? Yes, betul. 100% yes. Oh, ya sudah clear berarti. Ini oneng semua Sudah ini. clear. 1 menit clear kok Iya, sama Pak saya. Dede. Jadi Saya mau nanya Daniel lanjut deh. sama Abdon, saya berharap kalian tetap di Tritunggal ini iblis di sebelahku ini. Mana ada alami yang dilahirkan oleh daging, ala daging itu. Jangan tubuh alami yang mengarang aja kau dari tadi kau. Ini alami. Pakai dalil Oke, kau, mana gini. dalil tubuh alamiah? Ya ini. Mana? Tetapi yang mula-mula datang bukanlah ya rohani, tetapi alami. Apa itu alamiah? Apa maksudnya? Tubuh. Tubuh apa? Ya tubuh debu tanah, Dek. Makanya kamu sekolah. Mana ada tuh dari daging yang dilahirkan dari Iya, daging adalah alami. daging. Mana Aduh, ada alami ini. di situ? Lah ini apa ini? Ini apa ini bacanya? Abdon. bicara Oh, ini tentang- Abdon. Ini Kita Abdon. bicara gini, yang alami itu tentang dirimu, bro. Itu kita bicara Tuhan Lah iya, Yesus. kita debu tanah itu alami, Dek. Kok alami Tubuh apa? Tuhan Yesus itu tubuh roh. Maksudmu tubuh Yesus alami? Kau ini Tubuh pintar, roh. belajar nggak kau? Aduh, tubuh roh. Tubuh Gini, alami itu yang Abdon. disebut Adam, manusia, dan kita. Abdon, Kau ini ngarang ini, aja dari tadi kau. Ada tubuh surgawi itu tubuh roh, Dek. Nah, terus tubuh alami Makanya dari mana? kamu kalau bodoh bertanya, Tidak. oke? Tubuh alami dari mana? Dari tanah gitu. Tubuh alami itu dari debu tanah, Dek. Terus Yesus dari debu tanah. Bukan, dia tubuh roh, tubuh surgawi. Yesus dari debu tanah gitu. Bukan, dia roh, tubuh Kenapa kau surgawi. bilang alami? Alami itu tubuh kita, Apa? Jangan Dek. ngarang kau, kebanyakan ngarang kau ini kau. Tubuh Kau ini alami kalau itu goblok, gini. wah, Bukan. ini Kau ya, begini, belajar saya- lah. Abdon, hajar dia terus Abdon. gini ya. Lanjut, lanjut. Iya. Ini Tubuh gobloknya alami minta itu bagi ampun hidup ini. bagi manusia. Yesus bukan tubuh alami. Dia Siapa bukan bilang dari- Yesus tubuh alami? Kamu tadi bilang tubuh alami. Kan Aduh, masa kamu kupingmu bawa coba itu? dikorek, Abdon. Kamu Parah bilang kau tadi ini. tubuh alami itu yang kamu bawa itu. Yesus Jangan itu tubuh pintar-pintaran roh, kau. Dek. Tubuh Kamu kan alami nggak kamu tahu. bilang. Gini. Kamu kan nggak tahu di mana tubuh roh. Nita kasih tahu, biar Tubuh kamu tahu. alami itu Biar bagi kamu dirimu. cerdas, nggak Makanya goblok kata Yesus begitu. gini, makanya kata Yesus, aku dari atas, kamu dari bawah. Nih, Kamu nih, dari nih, dunia Abdon. ini, Nih, aku bukan Abdon. dari dunia ini. Adon. Host, besarkan layar saya, host. Tubuh alami, Ini, tubuh alami, tubuh nih, tanah. Emangnya sebentar, Yesus dari Abdon. Aduh, kamu kagak ngerti masalahnya, deh. Aduh, parah. kau ini Gini, Abdon. tubuh alami. Host, Kau besarkan bilang, layar saya, siapa host, tubuh host. alami. Iya, bentar. Ya, gini. Bentar. Abdon, kamu kan nggak tahu apa-apa, deh. Apa Ya? yang nggak tahu apa-apa kau bilang tubuh alami. Iya. Tubuh Kamu alami kan itu nggak tahu. Yesus. Ya, Kamu tubuh nggak alami itu artinya tubuh debu tanah ini, deh. Siapa? Nih. Yesus debu tanah gitu. Yesus itu tubuh roh, tubuh surgawi. Siapa Aduh. tubuh roh? Kamu tahu kan nggak? tanya tadi di mana ada tubuh roh. Kamu kan nggak tahu toh. Yang dilahirkan Kamu Kristen ini. KTP. Yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan oleh daging tubuh adalah roh. daging. Tubuh Kau ini. roh. Nah, tubuh roh itu apa? Makanya, yuk kalau goblok Tubuh alami belajar, apa? nggak usah ngeyel, goblok Bukan. ngeyel begitu. Udah, tubuh alami itu apa? Yuk kalau ngeyel pastikan kepalamu punya isi. Kalau Tubuh goblok nggak usah alami ngeyel. itu apa? Gitu. Coba dulu. Bikin malu yuk jadi Maliki, Kristen, tubuh alami itu memalukan apa? kau ini. Ini tubuh roh ini. Tubuh alami itu apa? Iya, tubuh roh. Yuk Tubuh kalau alami mau apa? diskusi dengan Malikil pastikan kepalamu punya isi. Malikil, Kalau goblok nggak usah, Malikil, bikin malu. Tubuh roh,
Tubuh roh itu Begitu. apa? Coba sebutkan siapa tubuh roh? Siapa tubuh roh? Tubuh roh ya Tuhan Yesus, dialah prototipe tubuh kemuliaan. Kau ngerti? Apa itu prototipe? Apa itu yang alami sulung? apa? Kamu ngerti? Iya, Kamu tahu? tubuh alami apa? Udah kamu belajar seperti itu bahasamu. Tubuh apa? alami itu tubuh debu tanah, Dek. Siap. Jadi Yesus debu tanah gitu. Iya katamu, siapa bilang Yesus tubuh debu tanah? Siapa bilang? Nah, Kamu. Kenapa kau bawa tubuh alami? Makanya Kenapa kau bawa Abdon, tubuh kalau alami? kepalamu kagak Sekarang, isi, gini. jangan debat dengan Kalau malikil. tubuh roh itu ada Pastikan darahnya. kepalamu itu punya isi, Abdon. Kalau goblok nggak usah debat dengan malikil, begitu, simpel. Tubuh alami dan tubuh roh. Yesus tubuh alami apa tubuh roh? Ini kan tubuh roh, Dek. Kamu bisa baca kagak? Terus tubuh roh itu maksud kamu dalam salib Kamu itu kan siapa? sudah percaya. Tadi kan kamu nggak tahu ada tubuh roh, toh? Nggak tahu, toh? Gini. Iya kan? Nggak tahu kamu tuh ada tubuh roh. Iya, karena kamu ini sok tahu. Goblok tapi sok tahu itu. Oleh roh, gini, tahu yang ini. dilahirkan oleh roh, saya sudah bilang, yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Makanya kamu itu ya rendah hati lah kau. Nah, Kalau jadi kalau kau ya bilang tubuh alami, kau belajar Abdon. dari mana kau tubuh alami? Gini, kalau isi kepalamu tidak mendukung, Tubuh ya. alami itu apa? Gini, Udah, dengar tubuh dulu. alami Kalau siapa? isi kepalamu itu tidak mendukung hawa nafsumu, jangan Udah kau hebat maju. aja pun Gitu. kau nilai. Ya udah pinter kali kau udah. Iya, coba panggil bapak gerejamu biar saya hantam di sini. Coba panggil. Tubuh alami Pendetamu apa? panggil ke sini. Coba panggil pendetamu. Pendeta apa sih? Iya, panggil. Gurumu atau siapa panggil ke sini biar diskusi dengan Siapa? Malikil ya. Panggil. Malikil apa? Tubuh alami itu Makanya siapa? deh, kalau nggak punya isi kepala nggak usah lah kau. Tubuh alami itu apa Malikil? Ngarang aja kau. Apa Tubuh alami gini. Siapa? Tubuh Siapa alami itu nih. Tubuh alami Siapa? nih. Siapa? Tetapi yang mula-mula datang Ya, siapa bukanlah tubuh yang alami roh. itu? Ya manusia Adam, Ya, siapa tubuh kita. alami Yesus? Aduh, kan ada tubuh Yesus. alami, bukan Yesus, manusia Ya, siapa kita, Yesus? Abdon. Oke. Jadi Yesus tubuh apa? Tubuh roh. Tubuh roh. Jadi Iya. tubuh roh itu Kamu kan nggak tahu? disalibkan gitu. Iya. Tubuh roh Emang itu kenapa? disalibkan gitu. Iya. Dari mana kau Kenapa? tahu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Itu orang ada Dari aduh parah. Oke, Maka sebentar ada host, saya ada tubuh roh. telepon. Abdon Tidak gini ada- ya. tidak Kondisikan ada di ya, Alkitab. kondisikan isi kepalamu, ha. Kondisikan isi Tidak kepalamu, ada Abdon. tertulis di Alkitab tubuh roh, nggak ada. Ngarang kau itu. Nggak ada itu. Berarti Malik Nggak ada ngarang itu. dari Pak Abdon dia. Ngarang. Ya, Kalau disebut ya, kan, yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Gitu aja. Berarti Pak Malikil ngarang dari tadi. Iya, terlalu banyak ngomong dia itu. Oh, dia lagi terima telepon. Sabar. Iya, jadi maksud aku gini ya. Itu ayatnya, yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Jangan tubuh alami diperkuat, tubuh roh. Dibolak-balik, Mana ada? Maliki tumpang. Dibolak-balik. Mana coba kita ayatnya, mana tubuh roh itu? Mantap Bro Abdon, dihajar begitu biar hancur dia. Dia lagi terima telepon Pak Abdon. Saya juga Ya nggak apa-apa lah, maksud aku gini ya. Ya, gimana? Saya bisa di posisi dia bisa. Yesus saya sebut Bapa, iya bisa. Bisa saya sebut Yesus Bapa. Tapi itulah Bapa yang terlihat. Makanya Yesus mengatakan, Aduh, ini Abdon ini kagak gini, ngerti. tunggu dulu. Eh, Maka eh, Yesus eh. mengatakan, Lala, baik lala, Bapa, Ada- tunggu dulu. ada Baik tubuh Bapa, alami. Tunggu dulu. Baik Bapa, Ada aku tubuh begini. alami, ada pula tubuh roh. Ngarang-ngarang aja kau tubuh alami. Yesus mana Loh, ada ini- tubuh alami? Kau bilang tubuh alami. Jangan dari dulu debu. bawa ke Tuhan Yesus, Ngarang Abdon. Kau ini Aduh. goblok sekali jadi orang. Kamu tadi, kamu kan tidak tahu ada tubuh alami. Kan kamu nggak tahu toh? Kan Dari kenapa mana kamu nggak kau tahu? tubuh Karena alami kamu goblok. itu? Apa tubuh alami? Kamu tidak tahu ada tubuh roh toh? Saya kasih tahu. tubuh roh Kan itu kenapa kamu siapa? tidak tahu? Kenapa kamu tidak tanya kepada dirimu? Kenapa kamu Tubuh tidak tahu roh ada itu tubuh roh? siapa? Kenapa? Karena Kita kan kamu bi- goblok. Gini, kita kan bicara Yesus. Kita kan Oh. bicara Yesus. Yesus itu tubuh alami apa tubuh roh? Aduh, Coba. kok lari kepada gini Abdon, Kita kan gini. bicara Yesus. Jangan songong kalau kepala nggak punya Bukan isi, jangan songong, songong. kau nggak tahu Jangan terlalu songong. ngarang.
Jangan Terlalu songong ngarang you. kau. Gini loh, Kalau kawan. you Gini, kepalamu gini, nggak gini, punya Dek. isi, Dek, jangan Dek, songong. Gini adek, Jangan gini adek. songong. Gini, Ini Dek. apa? Baca Tubuh- deh, baca. tubuh alami Tubuh itu. Abdon. Tubuh Tubuh Abdon. alami. Kita Maka bicara ada Yesus pula ya, tubuh gini. Abdon. Ini tubuh Abdon juga. Tubuh Kita Abdon. bicara Nah. Yesus. Kita kan bicara Yesus. Yesus Lalu itu Yesus tubuh menurut kamu alami apa? atau Tubuh tubuh alami roh? atau tubuh roh? Coba, Ah. Yesus itu tubuh alami apa tubuh roh? Saya kan sudah jawab. Menurut kamu tubuh alami atau tubuh roh? Tubuh alami kau yang bawa, kenapa nanya sama aku? Loh, aduh kau ini. Tapi kalau saya sebutkan yang Aduh, dilahirkan dari roh pembatasan adalah usia roh. kayaknya, bro. Ada Tapi gini, yang pembatasan usia. dilahirkan oleh roh, yang Turun dulu, dilahirkan Bang oleh roh Maliki. adalah roh, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu benar. Jangan tubuh alami, tubuh roh kau, adek. Kau ini ngarang aja dulu kau. Biar. Ya udah, Ya. Umar. Loh, Biarlah dia dulu. ngoceh situ. Dia kena pembatasan. Nah, Maliki Dia kabur. kena pembatasan usia dia. Maliki kabur, Sabar. Maliki kabur. Maksud saya gini loh. Kalau kita kan Gimana, bicara maksudnya gimana? tentang Yesus, kita bicara tentang Yesus ya. Ada tertulis yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ya. Yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Itu yang jadi pedoman kata itu. Jangan dibuat tubuh alami, tubuh roh. Ketika itu saya tanya, apakah Yesus tubuh alami apa tubuh roh? Ketika dia bilang tubuh alami dari debu dan tanah, apakah Yesus dari debu dan tanah? Kan ngarang kayak gitu. Oh, ngarang ya. Ya artinya membedakan dulu. Makanya kata Yesus kan begini. Kamu dari bawah, kata Yesus, membedakan kita dengan Yesus kemanusiaannya. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kan begitu. Artinya apa yang disebutkan tentang Yesus kan berbeda dengan kita. Jangan disebut tubuh alami itu Yesus, nggak boleh. Iya, Malik itu dia kebanyakan ngarang dia, Tenang. Malik itu. Oh, tenang nih, saya juga ada ini ada lagi Pak Abdon nih, harus kasih tahu pengajaran ini kayaknya ini ya. Waduh, gimana nih TikTok gue? Ya terkadang gini, Makanya- kita boleh baca-baca referensi, boleh lah. Tapi kan ini sudah jelas bahwa kitab ini sudah disahkan, sudah dikanonisasi, sudah itulah label daripada kekristenan. Ngapain lagi capek-capek mundur ke belakang? Iya, Kan tapi begitu. Pak Karin ini Kita lihat tuanya anak dua Malikil, ini. di Malikil kemana itu? Wah, kau Malikil ke report Pak Karin. Pak Karin, Tritunggal itu sebenarnya di mana sih Pak Karin? Kalau Tritunggal itu alanya Elohim perjanjian lama ya. Oh gitu, bukan perjanjian baru. Enggak. Waduh, ini gimana Pak Abdon? Ya, itu sah-sah saja, sah-sah saja. Oh, Jadi sah gini, saja. maksud saya kan gini ya, bahwa Gimana, manusia gimana? itu gini ya, manusia itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab itu, ya. Apa yang dijawab? Ada 3 kesaksian tentang di surga, yaitu yang disebut Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah itu sendiri, toh. Nah, bagaimana dengan kita juga ada kesaksian kita juga, yaitu air, darah, dan roh. Itu bedanya. Kalau manusia itu air, darah, dan roh. Benarkah ini kesaksiannya? Kalau kita kan memang hidup, kita lahir kan dari apa? Kita lahirnya. Kan begitu loh. Nah, begitu juga kehadiran Yesus, ada 3 kesaksian dari surga, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Firman itu. Kan begitu aja sih. Ya jangan disamakan dong tubuhnya Yesus itu dengan tubuhnya kita. Kan gitu, ya roh, ya tubuh, ya nama, Makanya semangat. Wah, Maliki comeback, Maliki comeback. Oke, gini ya Abdon ya. Tadi kan kronologinya begini. Kamu kan tidak tahu tentang tubuh alami dan tubuh roh. Saya kasih tahu. Lah, sebentar dulu Abdon, santai Abdon. Jangan dibilang nggak tahu dulu. Sebentar Abdon. Kita bicara Yesus. Kamu kan dengan nada menantang. Di mana ada tubuh roh? Di mana ada tubuh alami? Itu kan karena ketidaktahuanmu lalu menantang. Iya kan? Lalu aku kasih tahu. Nah, setelah aku kasih tahu, kamu salto kepada tubuh Tuhan Yesus. Ini orgil, ini kriteria orgil ini. Gitu Abdon. Kalau diskusi Abdon, Ya, teruskan gini, aja. sebentar Abdon. Gini Abdon, kalau diskusi itu rendah hati. Kalau you goblok, ya santai aja kawan. Jangan pakai kalimat itu Bang Maliki, kena nanti. Oh siap. Saya dari Aduh, tadi ini nggak kenapa? ada ngomong. Oh, main hujat. Kok takut sekali ya, jangan main hujat dong. Kok malah Siapa nyerang yang pribadi? menghujat? Siapa yang menghujat? Jangan nyerang pribadi dong.
Siapa yang nyerang pribadi? Lo tadi goblok itu gimana coba? Loh, dia kan ngotot, dia kan ngotot seolah-olah memang dia tahu dan dia sudah memeriksa. Ya saya jujur mengatakan dia nggak tahu, aku kasih tahu, gitu loh. Begitu Abdon. Jadi santai lah kalau diskusi. Ya udah gantian Jadi ya. kondisikan dengan isi kepalamu, bro. Lanjut. Nah, itu nggak apa-apa, bahasa gitu nggak apa-apa. Apa yang menyatakan Yesus tentang kesaksiannya? Coba saya pengen tahu kepintaranmu. Kamu akui dulu bahwa ada tubuh alami, ada tubuh roh. Coba akui dulu. Tidak ada. Yesus itu tidak punya tubuh alami. Aduh, sebentar ada telepon, bentar ya, bro. Jangan ngarang. Ya, bentar. Alasan lagi, Kau alasan lagi. telepon aja pun kau dari tadi kau. Iya. Janganlah, dia Dari tadi ada alasan lo. telepon, Demian. Ada Jadi telepon gini, dia. ya. Ya, silakan, Pak. Kita bicara Alkitabiah. Ada 3 kesaksian tentang Yesus, ya. Ya. Itu kita bahas 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Ya. Firman dan Roh Kudus. Itu untuk Yesus. Bagaimana Tiganya dengan kita adalah satu. manusia? Bagaimana kita dengan manusia? Kita kesaksian kita ini di bumi ini, roh, air dan darah. Bedakan tuh. Jadi kalau Yesus disebut tubuh roh, dari mana dia ceritanya tubuh roh? Itu sudah beda. Ya, firman yang disebut tubuh itu firman. Nggak ada tubuh roh, jangan ngarang dia. Yesus disebut firman, bukan tubuh roh. Firman ya, Firman. Ada Ya. tentu di situ Yohanes pasal 1 ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman dan Roh Ya, Kudus. Firman itu bukan tubuh yang namanya tubuh roh, roh tubuh. Nggak usah ngarang kau Maliki. Firman yang disebut tubuh itu. Kalau kamu iya. Kan gitu. Nggak ada Roh Kudus mungkin. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu kita kesaksian, itu kesaksian dari surga yang menyatakan diri Yesus. Jadi maksud saya tidak ada tubuh alami ataupun tubuh roh di sini, nggak ada. Itu satu perpisahan yang disebut satu. Masa Yesus dibilang tubuh alam gimana? Malikil ini lama-lama. Umar panas-panasin lagi. Enggak. Loh, Pak Abdon yang dengar tadi kok. Bener nggak Pak Abdon? Coba Pak Abdon tadi bilang apa? Orang tadi saya juga nih. Makanya kan gini, jadi keterkaitannya kan gini. Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 setuju ayat saya. 7. Sama Pak Abdon setuju saya. Kenapa Yesus disebut Allah? Kan begitu. Kalaupun Ya. saya sebut namanya Yesus adalah Bapa, iya. Tapi tolong dong, 3 kesaksian dari surga itu tolong dipisah. Itulah namanya Tritunggal tadi. Iya itu. Oke, sudah bagaimana ini? Sorry ada telepon tadi. Udahlah, Lanjut, kau Pak ini Malki. telepon aja kok dari tadi kau. Nah makanya Abdon, kalau diskusi itu kepala dingin. You mau ngajak saya itu open ship, aduh. Saya itu Yang mantan bilang- dari yang- situ, Abdon. Yang bilang goblok itu siapa? Kau darah coba. Kau bilang dari aku awal, goblok. kau dari awal itu mancing-mancing. Saya itu kenapa mantan dari sana, Abdon. Jangan kau Mantan dari mana kau? suruh saya install lagi hal-hal begitu. Mantan dari mana kau? Mantan dari mana? Udah diskusi, sesuaikan dan kondisikan coba. dengan isi kepalamu. Ayo, apa yang Kalau kau mau aku tanya? begini, kalau aku ini ke deno manapun aku bisa bergereja. Bukan Iya. kayak kau. Kenapa kayak saya? kau. Kenapa saya? Kalau Kenapa kamu saya? kan fanatik banget kau. Fanatiknya di mana, Abdon? Coba. Fanatiknya di mana? Buktinya kamu nggak mengakui tentang 3 kesaksian itu. Oke? Aduh apa lagi? 3 kesaksian, Abdon, Apa yang 3 kesaksian itu? santailah. Saya pengen tahu yang kau maksud 3 kesaksian itu apa? Coba. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu Oke. tuh siapa? Ya sebentar dulu, Abdon. Kita mau audit nih apa yang kau pahami ini tentang 3 kesaksian ini. Sebentar Kenapa kau dulu, ngaudit? sebentar Kenapa dulu. kok bisa kau ngaudit? Aduh. Kau ini Tiga kesaksian itu basisnya kesadarannya masing-masing atau satu kesadaran? Kok sadar? Itu kesaksian tentang diri Yesus. Kenapa? Orang kau sadar? bersaksi itu sadar atau tidak sadar, Abdon? 3 kesaksian itu bagi diri Yesus. Kau gimana? Kau bilang Yesus sadar? Aduh, kau ngarang. Udah. Banyakan ngarang. Bukan kau. ngarang. Makanya kamu saya ajari cara berpikir yang logik. 3 kesaksian itu basis kesadarannya 1 atau 3. Bukan basis kesadaran menyatakan diri Yesus. Gimana sih Oh, kau jadi ini? 1 kesadarannya. Menyatakan diri Yesus. Abdon, gini. Kesadaran nggak ada kesadaran di sini. Abdon, Ngarang. Abdon saya tanya. Orang yang bersaksi itu punya kesadaran atau tidak?
Bukan bersaksi tentang kesadaran, menyatakan itu kesaksian. Ini orang Betul. ada 3. Oke, coba kita baca Bukan ayatnya. kesadaran, kau ini Iya. sadar apa kau ini? Oke, sebentar. Iya, sebentar. Itu, dengerin. Kesaksian itu adalah menyatakan, pernyataan itu kesaksian. Aduh, Abdon, santai lah. Nih, santai ya. Ganti-gantian. Saya buka ya. Ganti-gantian, Pak Don. Ya, kamu bilang pernyataan kesaksian. Apakah tertulis seperti yang Abdon katakan? Aduh. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Pernyataan di dalam surga. Nggak ada tuh, Abdon. Makanya saya begini. Saya ajari kamu cara berpikir. Jadi, di sini memberi kesaksian. Orang yang bersaksi itu sadar, punya kesadaran. Saya tanya, kalau you mau pahami 3 kesaksian ini dalam 3 kesadaran atau 1 kesadaran? Kau menyatakan Tuhan kesadaran, kau ini apa sih kau Maliki? Ini orang kagak ngerti ya. Apa sih kau ini? Nggak Masa nyampe Tuhan kau kayaknya. bilang kesadaran. Coba Masa yang lain dah yang ngerti, Bentar, bro. Kau bilang surga itu kesadaran. Yesus kau bilang kesadaran. Apa Yesus nggak sadar? Kamu ini aneh, kamu ini. Aduh, Maliki. Nah, Maliki kalah kan, tumbang. Bang Abdon pemenangnya Bang Abdon. Parah ini. Bang Abdon menang. Jadi beginilah, Abdon. Gini kawan. Kesaksian itu adalah pernyataan. Mau dibawa ke pengadilan juga. Abdon bersaksi. Apa yang kamu saksikan? Saya menyatakan dia salah. Itu kesaksian. Oke. Malikil kena lagi Malikil. Kena ranjol Maliki lagi, kabur. Bukan, Jangan bukan diranjol kabur. lah. Biasanya kalau pakai data dia rungka, apa dia di banet. Iya. Kena Dia ranjol dia boleh. Pak Karen. Kasih tunjuk Ya data. Kalau kan gini. bicara saja. Gini ya, kan sudah jelas. Pedomannya begini. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya. Apa sih rupanya? Dan gitu. Sebentar, saya mau menjelaskan, mau memberitahu sedikit. Berapa hari lalu saya sempat ketemu dengan ya anak-anak muridnya Malikil mungkin ya. Saya kaget, mereka minta, kan saya dari karismatik, minta saya untuk berdoa lahir baru begitu. Ya buat kita karismatik enggak wajar-wajar saja kalau berdoa lahir baru, tapi ternyata di dalam doa itu mereka mengatakan bahwa Elohim atau Bapa Yahweh adalah iblis itu sendiri. Wah, saya kaget. Saya langsung bersujud minta ampun. Saya mau, Tuhan memang betul sesat ini. Pantas saya awal-awal dengar ini ndak itu. Jadi menurut mereka Jerome siapa tuh, bro? Jerome siapa tuh, bro? Elohim itu adalah iblis. Karena mereka menguatkan apa yang Yesus katakan bahwa iblislah pembunuh dari dunia pertama begitu. Dan mereka mengklaim bahwa Yahweh itu adalah pembunuh, adalah iblis. Yesus menebus manusia lewat menebus manusia kepada Yahweh begitu. Iya. Ya, Kalau yang itu Wanesnya udah tingkat dewa, Bang. Wah, saya temukan itu, saya tanya, habis berdoa saya tanya, sebentar saya tanya dulu nih. Kalian Wanes berarti ini ya? Tidak, kita bukan Wanes. Tidak, pengajaran kalian Wanes ini. Doa kalian ini saya tidak sejahtera loh di akhir doa kalian. Mereka memang menyebut Bapa. Iya. Tapi Bapa itu yang mereka maksud adalah Yesus Kristus, bukan Elohim. Jadi Elohim buat mereka adalah iblis, pembunuh dari zaman purba. Jadi hati-hati dengan Malikil, mereka punya kawan-kawan ini ya. Kemarin gini, mereka Bang, gini. minta nomor WA untuk masukkan, saya enggak kasih karena saya enggak sejahtera. Mereka maki-maki saya, bilang saya munafik lah. Karena Kalau saya bilang yang terus melarang saya mau memberi nomor WA. Nah, kalau yang abang masuk ke roomnya itu Jesus only-nya udah tingkat dewa. Kalau Malik itu masih tingkatnya masih di bawah. Jadi kalau Wanesnya sejati itu seperti yang room yang tadi abang naik itu. Jadi bukan murid-muridnya Malik itu, tapi itu gurunya Maliki. Itu udah dosen itu, Bang. Kalau Malik itu masih murid itu. Oh, mereka dalilnya ada bawa ayat-ayat Alkitab, tapi mereka tidak berani buka di Wahyu, cuma buka Matius, Markus, Lukas. Saya bilang, iya, saya mengerti ayat-ayat ini. Cuma saya prinsipnya begini, selagi mereka bicara tentang Yesus, saya tidak mau ini. Tapi kalau ini memang dari awal saya sudah curiga ini Wanes ini sesat ini.
Ya. Mereka menyangkali Elohim Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi gini, kalau saya gini, oneness itu benar. Hanya saja jika berkembang, dia tidak ada pemahaman tentang yang namanya sebelum Yesus hadir. Nah, sebelum Yesus hadir itu adalah kitab Musa. Nah, kitab Musa ini yang berawal daripada 10 perintah Allah yang diakui sampai sekarang. Kalau mereka tidak mengakui dalam kitab Musa itu, berarti mereka kan sudah melanggar hukum Taurat total toh. Nah, kalau Yesus mengajarkan bahwa manusia sudah tunduk kepada daripada hukum Taurat, sudah berdosa, sudah jatuh, itu nggak bisa dihilangkan. Kan begitu, satiota pun nggak bisa dihilangkan. Itu kesalahannya. Tapi kalau memang merangkum Yesus adalah Bapa, ya bisa saya benarkan. Yesus adalah penguasa, ya. Karena memang dalam Yohanes itu mengatakan, Yesus mengatakan firman Allah itu ada padaku, roh Allah itu ada padaku. Benar, Yesuslah pemilik semua itu. Tapi ketika kita bergeser, apakah roh Allah itu, apakah Bapa itu, apakah firman itu? Karena apa? Karena ada tertulis dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat tubuh Yesus, membunuh Yesus, tubuh Kristus, Yesus sendiri sudah membuktikan dosanya mereka diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu bisa diampuni Yesus. Kalau tubuhnya yang digerogoti atau dihina, diolok-olok, dibunuh. Tapi ketika Yesus mengatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Ini berbeda. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah kemuliaan daripada Yesus. Kemuliaannya itu nggak boleh dimain-mainin. Itu maksudnya. Mereka benar, tapi mereka nggak mau membuka diri tentang pembelajaran yang masa sebelum hadir Yesus ke dunia ini, gitu. Oke, saya kena report ya tadi. Aduh, jadi gini loh Abdul. Amalak. Demian kamu diam dulu ya. Nggak tahu juga soal. Iya, kamu kan gini Abdul. Sebab ada 3 memberi kesaksian. Aduh. Tapi masalahnya kamu dalam berdiskusi udah nggak nangkap, lalu larinya itu berbelok. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya kan? Ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, yang 3 ini yang memberi kesaksian di sorga dalam tanda kurung, ya dalam tanda kurung. Kita belum bahas ke dalam kritik teks ini. Pasti kalau saya bawa ke kritik teks selesai, ya kan? Nah, 3 yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ini yang saya tanya, ini punya kesadaran masing-masing atau satu kesadaran? Tapi kamu kan gak nangkap maksud saya. Itu loh. Kamu larinya, masa kamu mau mengatakan Tuhan tidak punya kesadaran? Aduh, ini gak nyambung. Lompatan logikanya itu tidak simetris dengan apa yang saya tanyakan. Gitu loh. Coba kamu tanggapi dulu. Oke. Kamu sudah bacakan ya 1 Yohanes 5:7. Apa dalam pembaptisan yang dikatakan Yesus? Baptislah dalam nama. Nama siapa? Nama Bapa. Putra itu siapa? Itu Firman dan Roh Kudus. Ya, kamu pahami itu. Itu adalah identitasmu yang kau bawa seumur hidupmu. Oke, baik di dunia ini, baik kamu nanti ke surgawi tadi. Tubuhmu itu tidak tinggal di surga. Tubuhmu yang kemuliaan kata kamu itu, yang roh itu. Tidak ada tubuh yang mulia seperti yang kamu bilang itu. Rohmu lah yang bawa ke sana. Kan begitu. Makanya dalam nama Bapa, nama ya, sebut ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu siapa? Putra itu Firman. Firman itu adalah Yesus. Dan Roh Kudus itu apa? Adalah Roh Allah. Ini harus kamu bedakan. Gak boleh kamu satukan semua. Karena itu memang identitas yang berbeda, Bapak.
Itu kan sudah gelarnya, itu sudah rohnya, itu sudah namanya. Nggak bisa kita sangkut pautkan semua. Benar kalau kamu bilang Yesus dalam segalanya, benar. Dalam diri Yesus ada roh Allah. Dalam diri Yesus ada firman Allah. Yesuslah yang segalanya itu yang membuat tentang apa yang diperbuat. Kenapa? Segala yang diperbuat Allah, Yesuslah yang melakukan. Kan begitu. Tapi nggak boleh kamu satukan langsung Yesus adalah Allah atau Bapa. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oke, jadi juga jaga sembung bawa golok. Saya bicara helikopter, kamu bicara durian. Gimana sih? Ini ya Abdon, sebentar Abdon. Aduh, gimana ya Abdon ya? Saya tanya ini, kamu lari ke baptisan Abdon. Gini ya, itu yang saya bilang tadi Abdon di awal. Pentingnya untuk membaca firman Tuhan itu harus rendah hati. Ya, itu penting sekali sikap rendah hati itu. Di sini ada 3 kesaksian yang memberi kesaksian. Yang 3 ini adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus dalam tanda kurung. Nah, saya tanya, yang 3 ini yang memberi kesaksian ini kesadarannya itu 3 atau 1? Kesadarannya masing-masing atau 1? Kamu larinya ke baptisan. Apa nyambungnya? Kamu lari kepada ini dan itu. Aduh. Oke, karena kamu lari ke baptisan, saya jelaskan aja Abdon ya. Gini. Biar kagak nyambung ya. Saya ini ikut diskusinya ikutan gabrul. Ya. Ini Abdon. Baptisan itu esensinya ya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu esensi dari baptisan itu apa. Esensi itu apa sih? Esensi itu hal yang paling mendasar ya. Dari baptisan itu adalah kematian dan kebangkitan. Oke, gitu. Nah, kalau kamu membawa teologi Tritunggal dikuatkan dengan ayat Alkitab baptisan ini, nanti kamu akan kesulitannya di sini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Baptisan itu esensinya adalah kematian dan kebangkitan. 1 ayat saya kasih ya. Ini sudah kagak nyambung ya, udahlah ikutan. Oke, Yohanes Roma 6 ayat 3. Nih. Rasul Paulus berkata ini nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam kematian, dalam Kristus. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Ya, jadi esensi dari baptisan itu kematian dan kebangkitan. Nah, kalau you bawa ini Matius 28 ya ayat 19 ini, nanti orang akan bertanya, kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, lalu Bapa yang mana yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan? Lalu Anak yang mana yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan? Lalu Roh Kudus yang mana yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan? Oke, kamu akan menjawab, kalau Anak ya jelas Yesus. Tapi kan kamu nggak mungkin menjawab bahwa Bapa itu membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan, dan Roh Kudus membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan. Itu. Jadi harus ngerti dulu dari setiap diksi di dalam Alkitab itu ada historinya, ada latar belakangnya. Ya itu. Udah. Jadi memahami Alkitab bukan hanya sekedar melihat ya terjemahan-terjemahan seperti ini, ada lebih luas lagi begitu. Udah. Ya, silakan. Oke, gantian. Jadi gini. Bentar Pak Abdon, saya sapa dulu yang baru bergabung Pak Abdon ya, boleh ya? Oke. Ya, selamat malam Pak Atidi. Ini di Komal ini lagi ribut-ribut Trinitas Pak Atidi. Mungkin nanti Bukan ribut. Ya. Jadi Lanjut Pak Abdon. Ini Arkantos ya kemarin, lucu saya itu lihatnya itu. Arkantos. Pendeta lalu tidak tahu itu Arkantos itu apa ya, parah memang. gini ya. Udah, gantian dulu. Jadi kalau kamu terlalu banyak referensi, ya kamu juga bisa pinter dalam hal pengakuan dirimu saja. Tapi kan ini sudah jelas nih. Dalam Alkitab ini nggak bisa kamu bayar dengan apapun. Apa yang dituliskan itulah yang kamu ikuti. Ya. Jadi begini. Jadi 10 perintah Allah itu, apa sih 10 perintah Allah? Kan begitu ya. Salah satunya,
jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Fokuslah, jangan begitu Tunggu dulu, berdiskusi. biar paham dulu. Makanya 3 kesaksian tadi saya sebutkan, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu kamu pisahkan, nggak boleh gabung-gabung. Walaupun itu adalah identitas diri dari dalam Yesus. Pahami ya? Kita pedomannya Yesus. Tapi kamu tanpa Roh Kudus, tanpa firman, tanpa yang disebut Bapa, Yesus itu tidak tahu siapa itu. Karena ada 3 identitas itu dalam diri Yesus lah, dialah disebut yang namanya Allah yang benar. Dialah yang disebut Allah yang benar. Tapi nggak boleh kamu satukan dalam hal-hal keilahian. Itu maksudku. Itu aja kok perbedaan oneness itu. Udah. Gitu kan? Nah, Host, tunggu dulu. kamu ngerti nggak? Dulu. Nyambung ya dari tadi? Tunggu dulu. Ya udahlah. Nyambung Bapak. Nyambung, oh nyambung, oh nggak nyambung, nggak Jadi apa-apa. maksud Oke, saya, nyambung. salah satunya gini ya. Kenapa? Udah ya, Tunggu dulu. 2 menit lagi saya turun ya. Ya. Kenapa tubuh Kristus bisa dihujat, bisa dibunuh, bisa ditombak? Itu tubuh Kristus. Oke? Itu bisa diampuni. Tunggu dulu biar kamu tahu. Itu bisa diampuni. Tetapi jika anak manusia dihujat bisa diampuni, tetapi ketika Roh Kudus dihujat tidak bisa diampuni. Itu kamu bisa bedakan. Bahwa Yesus bukanlah Roh Kudus, tapi Roh Kudus ada di dalam Yesus. Pahami ya? Pahami itu. Hanya Roh. Ya, sebentar, Tunggu dulu, bro Karen. Tunggu dulu. Satu kali ya. Jadi ini Abdon ini asal bunyi ya. Nah, Parah ini orang ini. tunggu dulu. Iya, ini Abdon, ini saya kasih kamu ayatnya nih. Gini ya. Ini Abdon. Gini, dengerin dulu, belum selesai aku. Yang saya tanya nih, yang dilahirkan, gini ya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Roh Kudus itu atau tubuh? Coba, jangan kau samakan semua. Coba. Kamu, Coba jawab dulu, kamu jawab berbicara tubuh toh. Sebentar, Ya. kamu berbicara tubuh. Dilahirkan Saya tanggapi. yang dilahirkan itu Roh Kudus atau tubuh? Iya, Roh Kudus yang menjadi daging. Aduh, Bukan, Abdon. aduh, itulah kamu salahnya, Bapak. Itu Sudah kemana, Abdon? firman. Gini, Makanya saya katanya satu gini. sebentar dulu. Saya tanggapi dulu. Kamu berkata tubuh itu boleh di ini, boleh di ini nih. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Kebalikannya, siapa yang tidak mengakui daging itu dan minum darah itu, mengakui darah itu, ia tidak mempunyai hidup. Lalu kamu bilang tadi sembarangan, tubuh itu mau di ini. Aduh. Siapa yang tidak Abdon, mengakui Abdon. Yesus? Siapa yang tidak mengakui Ya. Yesus? Ini tubuh. Mana kamu nih? Aduh. Ini bukan pengakuan, Bapak. Saya mengakui Yesus. Udahlah, Pak HTD silakan. Yesus. Bro host. Iya. Memang kalau Ya, siap. nyambi ya susah kita. Harusnya Saya master. izin turun ya. Masternya. Nantilah kapan-kapan. Ya. Yesus Harus masternya. adalah Allah yang benar. Siapa nggak mengakui Dia? Kamu gimana sih, Maliki? Siapa nggak mengakui Yesus itu? Yesus gini ya. Maliki Kak. Gini ya. Yesus Balik itu Yesus itu adalah Allah yang benar. Udah saya ucapkan. Jangan dibilang saya nggak mengakui. Saya masih mau bertanya sama Maliki. Abdul ngomong terus dan Iya. Ya, dari Gimana tadi kami nih dari Pak tadi ATD itu. nih? Orang-orang Tritunggal nih Pak ATD. Silakan Pak ATD. Mungkin ada yang mau tanggapi. Ya ngapain Iya. lagi mau ditanyakan Tritunggal? Saya Tritunggal. Sederhana Pak saja. ATD dulu Pak Abdon. Silakan Pak. Sederhana Silakan. saja ya. Coba dengerin yang lain ya. Kita mulai dari Matius 28 ayat 19. Baptisan yang disebutkan Yesus setelah bangkit itu hanya berlaku ketika Yesus masih di bumi. Ayo kita belajar dari saksinya kan Petrus. Petrus dan semua rasul, jangan kita membuat tafsir sendiri. Petrus sangat paham. Petrus adalah saksi ketika Yesus bangkit, lalu Yesus berbicara, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita cari tahu Petrus membaptis bagaimana? Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Berarti kita yang nggak paham ya? Betul. Kita yang nggak paham. Ya? Petrus itu saksinya. Apa sih maksudnya baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus waktu itu Yesus masih di bumi?
walaupun menampakkan diri 40 hari. Lalu baptisan Bapa Anak Roh Kudus ini pernah dipakai enggak? Pernah banget. Cuman kita kan nggak paham, ketika Yesus masih di bumi, semua baptisan dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Petrus nih yang ngasih contoh baptisan dengan nama Yesus Kristus tok. Di mana Sebab Petrus tahu, buktinya? ya, Di mana apa dalilnya? Kisah 2 ayat 38 itu Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi itu ya. Kita harus tahu ya, Petrus itu saksinya kok. Berarti kita selama ini gagal memahami ya betul. Ya. Iya. Ya, kan nggak ada Contoh Petrus. Bener-bener kan Pak, nggak ada jadi bener. masalah. Ya nggak ada Kisah permasalahan. Kan tidak ada permasalahan Pak di situ. Maksudnya kisah Rasul berapa kisah Rasul? Kisah 2:38. Ya, Yang mau ditanyakan apa di situ Pak? Yang ditanyakan kan tidak masalah di situ. Ya, sekarang orang membaptis masih Bapa Anak Roh Kudus ya masalah dong Pak. Ya nggak masalah orang itu masih diteruskan. Kenapa kok dimasalahkan orang Ya membaptis karena orang Yesus sudah tidak di bumi. Loh, Ya, siapa yang bilang Anda salah? yang Mana masih ayatnya? membaptis Bapa Anak Roh Kudus, pasti Yesus fisik masih di bumi. Mana dalilnya Bapak dilarang membaptis dalam nama Bapa Putra dan Kudus kan nggak ada. Gimana Itu sih, dia, Pak? itu dia Itu ya. kan menurut Itu Anda. dia ya. Petrus itu saksi sejarah. Petrus melakukan baptisan yang benar Alkitabiah. Terus kita ngotot, kita nggak pernah jadi saksi sejarah. Saksinya Loh, kan Petrus kita- dan semua. Ya nggak masalah Pak. Terus kesaksian Iya, Yesus Pak, ketika Yesus Pak Abdul, membaptis sebentar gimana? ya. Sudah ya. Jadi Anda silakan Saya mau- membantah, tetapi yang Pak Teddy. benar, baptisan yang benar adalah untuk baptisan zaman sekarang adalah dalam nama Yesus Kristus, selam telentang. Tadi sudah dibacain Roma 6 ayat 3 dan 4. Sudah dibacain tadi. Iya, Ya nggak HTD. masalah Pak, itu nggak masalah. Kayak gitu nggak Ya masalah. kalau nggak masalah lakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Iya Anda lakukan nggak apa-apa. Benar Kan begitu, Alkitabiah, toh. ya. Orang-orang Dalam Tritunggal nama- masih membaptis Bapa Anak Roh Kudus. Ya nggak masalah juga kan nggak ada larangan tuh Bapak. Ya sudah, ya. Jadi nanti ujung-ujungnya Anda yang masih membaptis Bapa Anak Roh Kudus, nama Anda tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Masalah banget. Bukannya Ya, nggak kan- masalah. Masalah Ya, kan nggak- banget. Kan nggak ada tertulis kayak gitu, nggak ada catatan nama Abdon Bapak, kan nggak ada. Bapak ini Ya ngarang lah. sudah, ya sudah ya. Oke, jadi apalagi yang mau ditanya? Saya sudah jawab. Oke, Coba, aku mau nanya, oke, aku mau saya- nanya, aku mau nanya. Aku mau Oke, nanya, aku mau nanya. silakan. Aku dulu ya, Bro Abdul ya, gantian ya. Iya, iya. Iya, gini. Siapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu apakah itu Petrus melakukan pembaptisan atau enggak di situ? Melakukan pembaptisan. Baptisan perjanjian baru itu ada kisah 2:38, ada kisah 8:16, ada kisah 19 ayat 5, ada kisah 10 ayat 48. Ya, cuman kisah 2:38 ini sama 10:48 kebalik. Kalau 2:38 itu baptis dulu baru baptisan Roh Kudus. Kalau 10:48 orang sudah di baptis Roh Kudus dulu baru baptis air. Yang paling benar itu kisah 2:38. Ya, kejadian yang kalau saya sehari-hari kita. HTD, saya baca di kisah 2:38 itu kalimat ajakan, belum terjadi pembaptisan. Ya Nah, sudah. perintah untuk Ya pembaptisan sudah. kan dalam Ya, Matius. itu kan tafsir kamu. Itu Enggak, sudah dibaptis bukan itu. tafsir saya, kan ayatnya ngomong begitu kan, saya bacakan ya Ya misalkan nih. sudah, ya toh. Pasti Kisah Anda Para Rasul Tritunggal. 2 Yang ayat nafsir 38 gitu nih. pasti Tritunggal. Enggak, bukan nih, saya baca aja nih, saya bacakan nih, saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah Dia manggil dan tadi kan? hendaklah kamu noise ya. Dari siapa ya? Lanjut. Jawab Petrus kepada mereka, ini ajakan loh. Petrus ngajak belum. Ya Petrus sudah, belum ayat baptis bawahnya gini. kan ada 3.000 orang, Pak. Iya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini kan ajakan, bukan langsung dibaptis. Itu belum Sudah, ada ayat baptisan bawahnya di situ. ada 3.000 orang dibaptis. Iya, tapi dibaptis kan bukan dalam nama Yesus, kan perintah di Matius Itu 28 namanya ayat ngeyel 9. itu kayak gitu. Yang namanya ngeyel itu kayak gitu. Loh, Sudah ya. di sini yang emang lain. tidak dikatakan Petrus langsung membaptis dalam nama Yesus kan? Di Itu kan bawahnya itu ada kan kalimat 3.000 ajakan. orang dibaptis, Bapak. Di bawahnya itu ada ayat 3.000 orang dibaptis.
Iya, perintah sunat di Matius 28:19 itu gimana tuh? Tadi sudah saya jawab ya, selama Yesus masih ada di bumi, baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu misalnya untuk baptisan orang yang menikam Yesus. Orang yang menikam lambung Yesus kan akhirnya tobat itu. Tobatnya ada di mana? Ada di Wahyu 1 ayat 7. Ah, Yang menikam Yesus ternyata dibangkitkan. Dia dibaptis nggak? Dibaptis pakai baptisan mana? Itu dia. Matius 28:19. oh, dia dibaptis juga ya. Iya Jadi dong. pas Petrus baptis, maka baptisannya udah beda tuh. Beda. Waktu Petrus sudah beda, Wah. Yesus sudah naik ke surga. Berarti Petrus nggak mengikuti apa yang Yesus katakan dong? Kan Petrus saksi sejarah. Kan Yesusnya Kan sudah Yesus- naik ke surga. kan Yesus tidak Yang menyuruh Anda membaptis tidak dalam nama paham Yesus. adalah, perhatikan, Anda tidak paham adalah Anda tidak bisa membedakan Yesus masih di bumi dan Yesus sudah naik. Anda nggak bisa bedain itu. Iya, perintah Tuhan Yesus kepada Petrus itu baptisnya gimana? Baptisannya ya adalah baptisan waktu Yesus masih bangkit, baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Petrus Nah. ngerti, Petrus Ah. paham. Ketika Ah. Yesus sudah naik, maka baptisan dalam nama Yesus Kristus. Loh, Sebab berarti Petrus nama Bapa, berubah Anak, dong. Roh Kudus itu Yesus. Berarti Petrus berubah dong. Tidak, Anda yang tidak paham. Saya paham, Loh. Petrus paham. Anda Loh. nggak paham. Iya, Tuhan Yesus kan nyuruh membaptis dalam Saya nama Bapa, paham, Anak, dan Roh Petrus Kudus. paham, Petrus Anda yang menggunakan nggak nama paham. Yesus. Anda Ya, yang nggak kalau- paham, saya Kan paham. jadi blunder, Petrus jadi paham. blunder. Bukan begitu, bukan Yang begitu. blunder Med. Anda, kami nggak blunder kok. Ya, itu benar. Saya Itu lain. benar. Ayo silakan yang lain. Ya, kalau bentar lah. ya, Bapak itu benar. Silakan Pak Karen, Pak Karen, silakan Pak Karen. Ya, Anda Yang yang saya blunder mau ya tanya Pak. satu Saya saja. tidak blunder. Petrus tidak sebentar. blunder. Petrus Kan itu nggak orang mungkin Kristen, Petrus, dia nggak kan blunder. nggak mungkin Petrus Iya. tidak mengikuti perkataan Yesus, kan nggak mungkin lah. Itu kan kalimat Sebentar, ajakan. sebentar. Anda Di Kisah yang nggak Para Rasul paham, 2 itu kan bukan Petrus kalimat yang nggak ajakan. paham. Anda yang nggak paham. Ya sebentar Bapak. Kalau Ya, saya paham, saya ngerti seperti Petrus. Saya orang Kamu- Kristen, kamu Petrus nggak orang ngerti. Kristen. Nggak, you nggak Anda ngerti. orang Tritunggal, makanya Anda nggak ngerti sama Petrus. Ya sebentar, saya mau bertanya dulu lah, Bapak ini. Nah, tanya aja. Ayo tanya. Jadi Bapak ini Wanes. Sorry, aku Kristen, Pak. Wanes itu Tritunggal. Oh, katanya Wanes. Waduh. Bapak bawa doktrinnya doktrin Wanes Wanes. Tritunggal. Coba kamu ketik ya di Google ya, kamu ketik translate Wanes. Bapak- Wanes Bapak itu doktrinnya terjemahannya Wanes apa keesaan, bukan Tritunggal? esa. Yang saya tanya Bapak doktrinnya Tritunggal apa Wanes? Ada yang saya Saya mau tanya soal Kristen. Bapak Wanes. Saya Kristen. Kristen. Bapak percaya Ya. dengan Elohim? Dengan Bapak Enggak. Elohim? Nggak Tidak percaya. sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau buat Bapak Elohim, Bapak Elohim adalah apa? Elohim itu jamak, yang benar elah. Ya maksudnya pokoknya itulah Yahweh apa itu percaya Elohim nggak? itu Allah yang jamak, gerombolan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya maksudnya percaya nggak? Yang sampai kayak Tidak Malik sama lagi. sekali. Saya percaya kepada Iya. elah, Beresit bara elah. Tidak pernah ada Beresit bara Elohim. Oh, jadi Elohim iblis menurutmu berarti? Yes, betul. 100% yes. Oh, ya sudah clear berarti. Ini oneng Sudah semua ini. clear. 1 menit clear kok Iya, sama Pak saya. Dede. Saya Jadi saya mau nanya Danian lanjut nih. sama Abdon, saya berharap kalian tetap di Tritunggal ini iblis di sebelahku ini. Iya, Iya, sebentar silakan. Bang, sebentar. Ya, Aku mau lanjut nanya nih. Tolong yang nggak ada. Pak Berarti HTD, Pak Abraham, Ishak HTD. dan Yakub dikomplain sama dia adalah iblis sama seperti kemarin yang saya temui di Komal sebelah. Iya, sama-sama. Satu frekuensi Saya mereka. masih agak ini dengan Tritunggal, tapi kalau sama Nggak oneng usah ini, begitu, Pak. Nggak usah Error. begitu. Kalau Anda nggak paham sudah. oneng ini begini sudah. Ya, buat saya mereka ini oneng, kadang ingat, kadang tidak ya, kadang sadar, kadang Ya, tidak. Anda yang nggak paham jangan Iya, salahin aku Pak Alkitab HTD, ya. Pak HTD. Anda yang nggak paham. Pak HTD. Saya kalau Bapak bicara Bapak, ayo tanya, ayo tanya. dalam Yesus Tanya. Saya mau nanya lagi nih. Oke, Saya mau nanya setuju. lagi, saya mau nanya. Saya setuju, Tanya. tapi saat Bro Karen, Anda Bro Karen, mengatakan bahwa sebentar, Bro Karen. Yahweh adalah iblis, mohon maaf, Anda salah Iya. server. Iya, aku mau nanya lagi nih, aku mau nanya. Silakan. Pak HTD, Beresit bara tadi Beresit bara apa? Ya bertahan Elah. saja kalian di Tritunggal Elah, ini elah. iblis di sebelah ini. Nah, Tidak Beresit boleh bara. Elohim. Iya, Beresit bara Elah itu di mana ayatnya? Di Kejadian 1 ayat 1 yang tanah yang asli, bukan Saya tanah yang mau- palsu ya. Tadi sudah kabur dia. Iya, bisa sebentar, Bro.
Bisa ditunjukin tulisannya? Itu pakai bahasa Inggris saja. Pada mulanya Allah, tidak pernah ada pada mulanya para Allah. Oh ya, Bereshit bara Ela itu bahasa apa, Pak? Itu bahasa Ibrani yang asli, lalu kalian rubah jadi Elohim. Oh, yang rubah siapa? Elohim itu jamak Yahudi palsu, makanya Yahudi palsu disebut menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Oh, Itu jadi dia merubah. Bereshit bara Ela itu Bapak dapat dari mana tuh? Ya dari Alkitab yang asli, Pak. Berfirmanlah Yang dari mana? Allah. Versi siapa? Versi siapa? Itu Buatan ada siapa? itu ada di Alkitab Ibrani asli. Di mana? Di Tanak namanya, Pak. Perjanjian lama yang asli itu berfirmanlah Allah. Ah, Lalu diganti menjadi berfirmanlah para Allah. iya, di Elohim. sana kan ada banyak, Pak. Ada Aleppo, ada Leningrad, kemudian ada banyak. Saya Yang mana? mengimani Tanak yang dipegang oleh Petrus. Para rasul itu kan Yahudi, Pak. Kenapa Yahudi ngikut Yesus? Karena Apakah dia Petrus- memegang Alkitab yang asli. Iya, apakah Petrus megang Alkitab yang tertulis Bereshit bara Ela? Pasti, karena dia percaya Yesus. Oh, Bapak tahu dari mana? Petrus kan jadi 12 murid, berarti dia percaya. Ketika Yesus datang, dia percaya ini dia yang tertulis di Alkitab. Iya, maksudnya Petrus dapat dari mana? Bapak tahu dari mana bahwa Petrus memegang Petrus itu, Pak, Alkitab yang Petrus menulis itu Bereshit adalah bara orang Ela? Yahudi asli yang memegang tanah yang asli. Sedangkan Ini mayoritas kenapa ya? sudah ya, Pak, sudah ya. Iya. Faktanya Petrus percaya Yesus. Waktu Yesus datang ke bumi, Yesus melayani. Faktanya, Petrus dan 12 rasul Karena percaya kalian Yesus. ada penggenapan firman bahwa antikris akan muncul dari dalam. Itu faktanya, ya. Mohon maaf, saya harus sampaikan kebenaran. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, itu saja kemarin. Saya Terima tanya nih, kasih boleh kalian tanya ya? tunggal ajaran kalian benar. Ini ajaran sesat ini. Boleh tanya saya ke Pak Jangan Hatini. nyesat-nyesatin orang, Pak, ya. Iya, Pak Atini. saya yang Bukan, menyatakan gantian Pak. ya kalian Ya, yang, gantian, Pak Gini. yang menyesatkan Bro Bapak. Karen, Iya. kita diskusi kondisi Fajang, jangan gitu. Ya, jangan nyesat-nyesatin orang ya. Gini, Pak, Menyesatkan gini. Oke, karena gantian. Anda mengatakan tunggu dulu, Elohim Karen. Bapak Yahweh adalah Gantian. iblis. Gantian Ya. Pak, gantian gini. Kalau posisinya begini, posisinya berbeda, perbedaannya sebenarnya nggak jauh. Bapak, kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Tadi Bapak itu bilang para Allah. Para Allah itu kan kata majemuk, Pak. Tapi jangan Bapak kata majemuk itu banyak berbeda, bukan. Sama dengan begini, Pak. Allah berfirman, marilah kita ciptakan. Itu kata Kita kita, itu Pak. satu ya, Pak. Kalau itu seperti ini. Kita itu Ya. satu. Jadi kita Jadi Ya, kita tapi itu jangan- kata ganti dari gambar Allah dan rupa Allah. Kita itu kata ganti gambar Allah dan rupa Allah. Gambar Allah sama itu saja, Yesus, rupa ini Allah itu gantian, Pak, Yesus. gantian. Para Ya, Allah jadi itu kita jangan sama dengan jamak. kita. Yang masih Gini. ngomong kita jamak segera minggir. Yang masih Ya. ngomong kita itu jamak Minggir. Ya, oke. Saya ngomong jamak, Jadi saya gini, Pak. ngomong ini. Saya Jadi tanya Pak gini. Hatini. Ya, Boleh ya? minggir kalau gitu. Tunggu Minggir. dulu, Pak. Ini. Tunggu dulu. Gantian dulu. Saya belum ngomong Kita nih. itu Jadi kata maksud ganti saya- kata ganti Allah ya, Pak. Kita Benar, hanya huruf benar, besar, bukan Makanya huruf kecil. para- Yang Anda para nggak paham, Allah kita itu- itu satu. Iya, Di dalam Yohanes iya. 17 ayat 22 segera minggir. Minggir. Iya. Ya kita sudah Ya. satu. Gini. Jadi maksud saya gini, Pak. Saya bisa di posisi Bapak bisa. Tapi Bapak kenapa tidak bisa di posisi yang namanya Bapak Putra dan Roh Kudus? Saya pengen tanya, kenapa? Saya 35 tahun di Tritunggal, Pak. Segera minggir kalian. Saya 35 tahun di Tritunggal. Oke. Tritunggal. Mau tanya Ayo. Pak Hatini. Tunggu dulu. Sekarang saya tanya. Ayo Tunggu dulu, tanya, tunggu dulu. tanya aja. Tanya Saya aja. nih, saya tanya. Tanya aja. Ayo. Ayo. Dosa apa yang tidak bisa diampuni, Pak? Murtad, bunuh diri dan Bukan. menghujat Roh Kudus. Cuman tiga itu. Nah, menghujat Nah, Roh itu Kudus. dia. Oke, Roh tunggu dulu, Kudus. tunggu dulu, Berarti tunggu dulu dulu, Roh tunggu dulu, Kudus. Pak. Gantian dulu, Pak. Menghujat Roh Lanjut. Kudus. Roh Lanjut. Kudus itu siapa? Yesus Roh. Sekarang Yesus Roh. Itulah Roh Kudus. Tunggu dulu. Ketika Yesus gantian dulu. Ketika Yesus disalibkan, dibunuh, Yesus mengampuni enggak? Mengampuni, ampunilah mereka yang mengani yang
tidak tahu. Bapak pakai Oke, wig dulu berarti kalau berbeda ya ngomong, Pak. biar agak Berarti enak berbeda loh. ya. Yesus dengan Roh Kudus berbeda dong. Begitu. Yesus fisik manusia, Yesus itu fisik manusia waktu itu ya. Roh Kudus adalah berbeda roh ya. Yesus. Berbeda ya. Berbeda enggak? Fisik Kenapa manusia dengan Yesus? roh Yesus ya beda dong, Pak. Ya itu tuh sudah pinter tuh Pak. Jangan disatukan dong ya. Bener kan? Kebablasan Berarti nih keteritunggalan murtad itu, keteritunggalan itu yang bener Pak. Iya. Maaf Bapak ya sudah Pak, bilang beda. Tritunggal tolong minggir. Saya Nah. terpaksa mengatakan Tritunggal itu sampah. Tolong Eh, minggir. Jangan gini. Saya Jadi tanya, maksud saya tanya. Bapak sudah bisa bedakan Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni menghujat Roh Kudus. Ketika kamu menghujat Yesus atau membunuh Yesus, Yesus masih mengampuni. Berbeda ya. Kan Yesusnya manusia, Pak. Iya, berbeda nggak? Yang tidak diampuni itu Akui dulu. Yesusnya. Kalau Akui menghujat dulu, Yesus berbeda yang enggak? roh. Berbeda enggak? Nah, sudahlah ini muter-muter ini pelajaran. nggak bisa 14. mengakui, kan? Yang lain. Nah, kamu nggak bisa jawab. Saya tanya berbeda enggak? Sudah Jawab. saya jawab, fisik manusia bukan roh. Sudah Saya jawab. tanya berbeda enggak? Fisik manusia itu bukan roh ya, Saya Pak. Masih nggak ngerti tanya juga. berbeda atau tidak? Silakan yang lain. Nah, jawab dulu, jangan dulu. Jangan dulu. Nggak mau orang kayak kamu nggak perlu dijawab. Berarti Yang lain. Bapak, berarti belum menguasai ya? Yang lain, belum yang lain. menguasai kan? Yang Nggak lain. bisa, kenapa nggak bisa jawab? Gantian. Pak Abdon. Jawab dulu, tunggu dulu Umar. Belum dijawab. Ngapain kayak Iya, gitu berbeda dijawab? nggak? Udah nggak Ya. mau Kenapa jawab. kamu nggak bisa Dijawab. jawab Pak? Yang lain. Kenapa? Yang lain dulu Pak. Jangan Abdon. dulu Gantian, Umar, gantian. jangan dulu. Ini harus selesai nih. Kan ada Sudah yang harus di bawah, selesai. Bang. Berbeda enggak Yesus dengan Roh Sudah Kudus? dijawab. Sudah dijawab. Sudah Yesus dijawab fisik tadi. manusia dengan Yesus roh beda. Saya Sudah bukan dijawab. saya tanya berbeda atau tidak. Kenapa Susan jawab? Umar, itu dong orang kayak gitu kamu tahu kan orang yang kayak gini aku nggak mau. Udah dijawab Pak Kenapa? Abdon. Berbeda udah dijawab berbeda gitu loh. Bukan, saya tanya berbeda Umar gini, berbeda atau Iya, tidak? berbeda. Bukan fisiknya, saya nggak sebut fisik, berbeda atau Ya, tidak? kalau udah dijawab ya udah gitu. Bukan, berarti itu nggak paham, dia aja yang minggir. Ya udah, berarti dia nggak paham udah itu aja. Yang lain, Mana yang lain. yang lain. Silakan Pak Makanan Roni. Ya, Yang lain. Pak Hatide. Ya. Sekarang kalau Yohanes itu kan membaptis dengan air, betul enggak? Betul. Kalau Yesus membaptis dengan apa? Yesus membaptis itu ada di Yohanes pasal 3 ayat 22 dan Dengan apa? 26. Ya. Yesus membaptis caranya berdiri jongkok berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada kawan-kawan bener lah yang dikatakannya ini. Pasti benar. Kalau masalah itu nggak apa-apa, itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang saya tanya Ya. tadi tentang Roh Kudus. Untuk membedakan. ganti pertanyaannya Pak Ini Abdon. begini. Masih Pak Abdon, benar gitu. pertanyaannya ganti. Umar, Dulu, kamu udah Umar, tahu gini, aku nggak Umar. mau orang kayak gini, Umar. Gini, Kamu Umar, keluarin tunggu dia aja. dulu. Bukan, jangan dulu. Kamu nggak mampu. Nggak gini Pak Abdon. Pak Adi, Udah dulu, pertanyaannya yang lain, ganti. Ganti pertanyaannya Adi. udah. Jangan dimut dulu. Kenapa dong, saya bertanya Umar. tadi Yesus membaptis Jangan dengan dimut. apa? Supaya Pak HTD itu tahu beda mana Roh Kudus, mana Yesus. Ya, Yesus manusia membaptis ya Pak. Yesus Saya itu jawab ya. membaptis dengan Roh Kudus. Saya jawab ya Pak. Saya Lalu jawab ya. pertanyaan saya, sebelum dijawab pertanyaan saya, Pak HTD ini sudah dibaptis Roh Kudus apa belum? Dibaptis dengan Roh Ya, Kudus? saya jawab ya. Ya, jawab. Saya jawab. Sudah apa Ya, belum? oke. Yesus sendiri juga membaptis selam loh Pak. Ya. Yesus sendiri membaptis dengan secara Yesus. fisik loh Pak. Di mana ayatnya? Yesus Baca Yohanes ayat 3 lah. ayat 22 dan 26. Yohanes 3 Ya udah, ayat makasih, 22 dan Umar. 26. Berapa tadi yang saya Yesus cepat? Turun dulu. Di Makasih berapa? Demian. Berapa? Di ayat berapa? Waduh, Yohanes Di mana? 3 ayat 22 dan 26. Markus? Yohanes Oh, Yohanes. Saya buka pelan-pelan kawan-kawan ya. Kita cek Yohanes 3 ayat 22 dan 26 itu Yesus membaptis secara fisik. 22 dan 26 saya baca ya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ayat 26 saya baca dulu. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi,
orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada dia. Oke. Selain membaptis dengan air ya, Yesus juga membaptis dengan apa-apa ini. Roh Kudus. Roh Kudus itu Yohanes 1 ayat 33. Oke. Sekarang Pak Atidi sudah dibaptis Roh Kudus belum? Sudah, Pak. Pengalamannya gimana? Coba ceritakan kesaksian. Ya, juga dibaptis dengan Roh Kudus itu. Untuk menguji ini yang apa ini nabi benar apa palsu, rasul benar apa palsu. Jadi kami harus uji rohnya, bukan intelektualitasnya yang diuji, pengalaman rohaninya. Bagaimana Pak Hatidi mengalami baptisan Roh Kudus? Coba jelaskan. Setuju. Ya. Baptisan Roh Kudus itu ada nanti diberi banyak kasih, banyak karunia, Pak ya. Karunia bernubuat dan banyak, ada 7 karunia, salah satunya bahasa roh. Cuman bahasa roh harus dilakukan hanya di kamar saja, tidak boleh di tempat umum, tidak boleh di jemaat. Ya. Pamannya Dasarnya 1 Korintus 14 ayat 2, tidak boleh kita berbahasa roh di ibadah, nggak boleh. Ya, itu hanya di kita dengan Allah saja. Pengalaman Ya. Bapak pribadi mengalaminya seperti apa? Ya di jamaah Roh Kudus ya seperti itulah ya, dapat karunia, dapat hikmat, bahkan bisa dikuasai roh juga. Iya, seperti apa yang Bapak alami? Apa yang Bapak Sudah alami? saya jawab, dengan kasih karunia dikuasai roh, bisa berbahasa roh. Sudah saya jawab ya, Pak. Menurut Bapak itu seperti apa rasanya atau bagaimana? Enggak ada rasanya, Pak, kayak makan tempe kali. Berarti Bapak ini Bapak ini belum dibaptis Roh Kudus. Ya makanya sudah. Ngajar Ya sudah, nggak usah ngejat orang. Itu pengakuan Bapak sudah dari penjelasan Ya, Bapak. kalau dibaptis Roh Kudus itu percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu baru benar. Nah, terus sekarang Pak Hatidi Kamu percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah enggak? Ya Saya bisa tanya enggak? Di only one lu, satu-satunya lu. Ya, ini saya mau tanya, bisa enggak? Ayo. Bentar. Kamu kan nggak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah toh? Oh, jadi Jangan menghakimi orang lain, sudah dibaptis Roh Kudus satu bukan. kami tidak Roh menghakimi. Kudus kan Yesus. Belum dihakimi, Pak Hatidi belum kami hakimi, baru bertanya. Yang Anda sendiri sudah percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah atau enggak? Kalau enggak, nggak usah ngomong. Kalau enggak, nggak usah ngomong sama HTD. Baru mulai bertanya. Tapi begini Pak Hatidi tadi mengakui kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus punya karunia. Tapi suatu waktu saya pernah lihat YouTube Pak Hatidi itu menghakimi seorang hamba Tuhan, dan Pak Hatidi menghakimi hamba Tuhan yang punya karunia mujizat kesembuhan itu dibilang Pak Hatidi sesat. Ini yang benar yang mana nih Pak? Yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu yang sesat, Pak. Sekarang orang percaya seperti saya percaya Yesus itu Allah dan Yesus itu Tuhan, dan saya juga percaya orang yang punya karunia Roh Kudus dikasih mujizat. Masalahnya adalah ini Anda tidak percaya satu-satunya Allah. Nah, kalau Bapak belum dibaptis Roh Kudus, pengajaran Bapak cenderung tersesat, Pak. Ya, jadi bedanya adalah Anda belum percaya Yesus Kristus satu-satunya. Sudah 15 tahun saya pelayanan, Tapi Pak. kan belum satu-satunya, Pak. Yesusnya belum satu-satunya Tuhan Allah. Saya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak, dalam nama Yesus. Ya sudah, berarti Tritunggal. Udah Ya, pergi. Nah, Go to hell. Itu dari surga, Pak. Ayo. Itu dari surga, Alkitabiah. Ya sudah, ya yang Tritunggal pergi. Anda menyangkal Kalau Yesus ngeyel pergi, ayo. Anda Masih Tritunggal aja keluar. menyalahi kebenaran yang Alkitabiah. Iya. Masih Tritunggal aja keluar. Ayo sini, Iya. ayo Gantian. mau tanya. Gantian, Pak Keren, tanya Pak Keren. Ayo tanya. Gantian. Jadi Tritunggal aja keluar. Makanan Pergi kau. Sebentar saya tanya. Begini Pak, saya mau tanya. Iya. Kan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, berarti Yesus membaptis dengan Yesus begitu atau bagaimana maksudnya? Di dalam saya Roh berarti ada Kudus itu Yesus. roh kalau Yesus ya. Roh Kudus itu roh Yesus. Oh, Yesus membaptis Yesus begitu. Yesus membaptis dengan roh Yesus, roh Kudus, roh Allah sama. Ya. Jadi Yesus baru Yesus berarti pocong dong. Yesus ini dong berarti zombie. Rohnya sudah pindah ke saya.
Gimana itu? Kan kalau Anda memahami Roh Kudus itu, Nah, Roh Kudus itulah itu seperti roh pemahaman Bapak manusia. yang Salah ya, Pak? terbatas. Jangan Jadi salah ya. mengkandangi Yesus seperti itu. Jangan serta Anda STH. Buat saya STH S1 S2 itu setengah gila, sok tahu. Begitu. Anda Jangan penyembah Tritunggal Anda- kok sok tahu. Yang sok tahu itu penyembah Tritunggal. Iya. Gantian, Ya, gantian Pak Wanes Keren. ini, Ayo, Wanes Malkan, ini Pak Malkana. buat saya, Ayo, Wanes yang ini sok lebih tahu itu sesat penyembah dari Tritunggal. Ya, 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 ya. Buat saya Ayo. Wanes lebih Ya. sesat dari Tritunggal. Kenapa? Pak Karen. Karena mengatakan Elohim Bapak Yahweh itu adalah iblis. Ya, 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 Tritunggal gantian, masih mengakui gantian. Elohim Allah Abraham gantian, Ishak banyak. Jadi gantian. begini. Gantian. 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 Pak Makanan Rohani, silakan. Ayo, Silakan Pak Makanan Rohani. Dibuka. tanya buka, aja, Pak. Tanya Tanya aja, saja. Pak. Nanti saya jawab. Tanya saya jawab, tanya saya jawab gitu. Ini penyembah apa? Saya penyembah Yesus Kristus. Oke. Sekarang dengan Bapak dan Roh Kudus bagaimana posisi di hati Bapak? Roh Kudus adalah Yesus, Bapa itu tidak pernah ada. Oh, begitu ya. Oh, Ya, kalau bisa menunjukkan Bapa ke saya, tak kasih hadiah. Tidak alkitabiah Bapak hati ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Ya memberkati. sudah. Penyembah Ya, Tritunggal kok ngomong tidak alkitabiah. Yang Pak tidak Keren. alkitabiah itu penyembah Tritunggal. Tak kasih silakan tahu. pertanyaannya Pak Keren. Bapak hati Ayo. ini. Silakan Tidak Pak. alkitabiah. Anda Silakan. tidak alkitabiah. Ayo. Silakan yang lain, silakan. Ayo yang lain. Pak Keren. Saya ya. Pertanyaannya Pak Keren. Iya. Pak Pertanyaan Keren. saya. Ya, pertanyaan saya belum dijawab dari tadi. Berarti Yesus Oh iya, bisa membaptis diulang, Yesus. bisa diulang. Silakan. Silakan Bapak jawab itu Yesus membaptis Yesus berarti kan? Kan Yesus membaptis Iya. dengan Roh Kudus. Berarti Betul ya, Yesus saya jawab ya. Saya jawab, kamu diam. adalah Yesus. Kamu Yesus diem ya. membaptis dengan Yesus begitu. Kamu diem ya, tak jawab ya. Ya, lanjut. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus melakukan dua baptisan. Baptisan pertama, baptisan fisik. Betul-betul dicelup di air, dimasuk di air, tenggelam di air ya. Betul-betul Yesus melakukan baptisan fisik di sungai ya. Ayatnya Yohanes 3 ayat 22 dan Yohanes 3 ayat 26. Yesus juga melakukan baptisan Roh Kudus, tidak apa-apa, terimalah Roh Kudus. Yesus berkata begitu. Ya. Ya. Yang Anda bingung adalah dikira Roh Kudus itu. Pertanyaannya Roh Kudusnya Yesus itu ada berapa? Nah, itu dia. Ini pertanyaan kayak begini nih, ya. Roh Kudus itu selalu satu roh, dia maha hadir, Pak. Mau disebut Oh, Roh maha Kudus, hadir. mau disebut Roh Allah boleh, mau disebut Roh Kudus boleh, Roh Yesus boleh. Ketika Yesus berkata terimalah Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudusnya sedang di kamu terus di tempat lain nggak ada, begitu. Itulah kesalahannya. Kesalahan tidak bisa membedakan Roh Kudus dengan roh manusia. Kalau roh manusia betul tiap-tiap orang satu. Tapi kalau Roh Kudus itu maha hadir, Yesus berkata terimalah Roh Kudus. Di surga juga ada Roh Kudus. Allah itu Roh Kudus. Saya Gitu loh. sudah 24 tahun dibaptis Roh Kudus, tidak ada pernyataan seperti ini soalnya. Ya Anda yang nggak paham. Oh, saya nggak paham. Oh, berarti Maaf. Roh Kudus, berarti mungkin Roh Kudus Yesus lain yang di saya kayaknya ya. Mungkin begitu, kayaknya begitu. Soalnya Anda nyembah Tritunggal sih. Kalau Anda dibaptis Roh Kudus, pasti Anda nyembah Saya Yesus. percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Elohim Yahweh itu sendiri. Kalau kalian Elohim itu buang, percaya, Pak. Elohim segera dibuang ya. Elohim itu Allah jamak buang. buang. Oh, dibuang Buang. ya. Buang. Oh, buang. Kitabnya bakar. Kitabnya dibakar. Yang masih Tidak. ada tulisan Elohim Iya, bakar. Pak Hatide tidak alkitabiah, menyangkal isi Kalau Alkitab begitu, sendiri, Bapak cuma pakai comot-comot Alkitab apa ayat ini, nih Dong? Pak Hatide. Sebentar, Ya. apa makanan rohani? Jadi tidak Apa- ada Elohim di Alkitab. Kalau Sebentar, yang benar Bapak, adalah Elah. Bapak pakai Beresit Alkitab bara apa Elah. ini? Pakai manuskrip mana ini? Saya memakai 1963 bahasa Inggris. Tanam 3 itu kitab dari mana itu? United Bible Society yang sekarang diterjemahkan oleh LAI, ada huruf merah, ada huruf hitam. Oh, itu maksudnya Oh. dasarnya dari mana dasarnya? Dari Septuaginta yang asli, bukan Septuaginta palsu ya. Septuaginta sejaman dengan Yesus kayaknya ya. Tahun 70, namanya Septua itu 7, Ginta itu 10. Oh, tahun 70. Berarti Yesus tahun 70 adanya. Yesus sudah naik ke surga, Pak. Alkitab itu ditulis, diterjemahkan pakai bahasa Yunani tahun Septuaginta, tahun 70. Tahun 70. Oh, ya saya baru tahu ini kalau Elohim itu iblis ya.
Elohim Bisa. itu iblis, Pak, Allah Pak jamak. Karen gimana Pak Karen? YHWH itu iblis menurut Bapak juga. Iya. Kalau YHWH Pak itu Karen, Allah yang benar, itu Tuhan yang benar, diganti Adone. Bukan iblis, bukan Kalau Adonai. Adone itu Tuhan jamak, kalau Nah. YHWH itu Tuhan yang tunggal. Ya. Itu Yesus. Ini Oh, itu menyangkal, Yesus. dia menyangkal Ya, Bapak. jadi tak ceritain, diam dulu Pak, tak ceritain ya bagaimana. sebentar, saya masih mau bertanya belum. Jangan dulu lah cerita-cerita dulu. Saya mau tanya, jadi apa Kejadian 1 ayat 26-27 itu maksudnya bagaimana? Ya. Kita Kalau itu kata ganti, jamak, kata tunggal, ganti apa segala Allah macam artinya itu. satu ya Pak. Kita itu tidak pernah jamak. Bapak baca Yohanes 17 ayat 22. Itu valen apal itu. Yohanes Ya, 17 hafal ayat saya. 22 valen. Ya. Kita itu jamak apa Siap. satu? satu-satunya itu Tuhan satu kok. Satu lah. Iya. Mana ada jamak? Lalu Mana ada Matius Tuhan Kristen tiga? Matius 28 ya ayat 19 bagaimana? Itu tadi sudah saya ceritakan. Baptisan selama Yesus masih ada di bumi. Baptisannya pasti Bapak Anak Roh Kudus. Jadi perkataan Yesus memperkenalkan Bapak Sebentar, juga apa? Bapak sakral ya. Makanan rohani sebentar, saya tanya. Berarti 1 Yohanes 1 ayat 1 berarti Yesus berdiri sendiri, Elohim sendiri, begitu maksudnya. Elohim nggak ada Pak. Elohim tolong buang. Pak. Yahweh sendiri begitu. Ya, gini ya Pak, saya jelasin makanya diem dulu ya, diem dulu. Nggak ngerti. Bagaimana Ini Alkitab iblis tadi. Perjanjian Lama yang disebut Tanak itu diselewengkan untuk 4 hal Pak. Ya, perhatikan. Pertama, Elah diganti Elohim. Kedua, Yahweh diganti Adone. Ketiga, Allah yang Maha Kuasa diganti Hasim. Keempat, nubuatan diganti-ganti. Anda yang mengimani Elohim, pasti Anda mengimani Adone, pasti Anda mengimani Hasim. Pasti Anda mengimani nubuat yang diganti-ganti. Contoh Yesaya 8 ayat 8. Immanuel itu untuk Yesus diganti menjadi Sher Yasub, anaknya Yesaya. Itu kerjaannya Yahudi palsu itu. Itu tidak sesuai Alkitab Pak Hatidi. Ya, jadi saya sudah jawab ya. Kalau Bapak masih pakai Adone, tolong buang Alkitabnya. Kalau masih memakai Ya. Hasim, buang. Itu kan Kalau masih Alkitab yang memakai kami Elohim, pakai kan buang. diakui oleh konferensi wali gereja dan persekutuan gereja-gereja. Jadi Alkitabnya tuh diakui. Pak Hatidi pakai Alkitab yang mana nih? Saya pakai Alkitab yang 1963 kalau sekarang ya, karena saya hidup zaman Diakui sekarang. enggak? Diakui enggak? Ya itu terbitan LAI gitu kok. Ya tapi diakui oleh konferensi wali gereja atau Mohon persekutuan maaf gereja? ya Pak, Alkitab tidak mengenal sinode, tidak mengenal yang lain. Ya memang tidak mengenal, tapi Roh Kudus bekerja bukan hanya dengan Pak Hatidi, kepada semua Mohon orang. maaf Pak, Ketika kalau dia diurapi Roh Kudus pasti Allahnya Esa, tidak Tritunggal. Iya Esa, Tritunggal tuh Esa. Mana ada Tritunggal Esa? Setan Ketika saja kami- percaya satu ketika Allah. kami menyembah Setan itu Yesus, tegas kami percaya menyembah satu Bapa, Allah. kami juga menyembah Roh Kudus. Ya. Makanya Ya, setan Dengar, itu dengar. percaya satu Allah, tidak Iya, pernah ada makanya percaya setan tiga itu, tapi satu. setan itu menghasut manusia menyalib Yesus karena setan tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, maka dia salib lewat orang-orang yang tidak kenal. Makanya setan percaya hanya satu Allah, tidak percaya Tritunggal setan itu. Ya, artinya setan lebih tinggi dari Tritunggal. Tritunggal Enggak. di bawah setan ya Pak. Tidak, kami dalam nama Yesus, dalam nama Allah Tritunggal, Yesus, dalam nama Yesus setannya kami usir ketika merasuk orang. Nggak akan pergi itu setan itu. Pergi, Ya, pergi. setan geli. Ratusan kali kami lakukan, ratusan kali kami layani. Jelas. Saya Setannya belum lihat itu geli, video. Pak. Saya belum lihat video Pak Hatidi ngusir setan. Belum lihat. Ya Itu sekarang, belum hei lihat. kalian setan tak Itu usir, tidak pergi jelas. sana. Itu tidak jelas. Tidak jelas. Mana videonya? Ya, Mana para video setan Pak tak Hatidi usir tuh, setan? setan Belum yang ada di Ini Yumnya yang Umar, dibahas tak apa usir. sih? Ini kan Pak belum Hatidi- dibaptis Roh Kudus. Pak Kalau belum Hatidi- dibaptis Roh Ayo, Kudus gimana belum kuasa. kalian? Hanya teori. Bahas apa hanya kalian? teori. Ayo tanya, Yesus ayo tanya. adalah Allah Bapa, Bang John. Tritunggal nggak percaya. Yesus Allah Bapa, Tritunggal nggak Ya percaya. udah, tiap-tiap orang itu punya pemahaman. Jika ada teman-teman yang berpaham Tritunggal, silakan. Jika Silakan. ada yang berpahaman mereka oneness, silakan. Tidak perlu diperdebatkan kecuali Ya, Anda makanya sudah tanya duluan saja. ada di surga. Saya Tanya pastikan saja. saya mengikuti kalian. John, Pak Nggak usah John, sebabnya. berdebat.
Sebabnya Pak HTD mengusir sama Tritunggal. Jadi kami wajib memberi Itu pertanggungjawaban. keyakinan dia, brother. Anda tidak perlu Betul, itu merepotkan keyakinan agama dia. dan Kami keyakinan juga Pak menjelaskan, kami juga menjelaskan keyakinan kami. Ya Kami juga sudah. menjelaskan keyakinan kami. Ya. Di Itu sini saya bukan mendengarkan keyakinan kalian. Kalian itu memperdebatkan sesuatu yang membuat kalian sama-sama bingung. bukan Nggak ada yang bukan bingung. Alkitabiah Pak John, jangan bernarasi. Nggak ada yang Semua bingung. Alkitabiah, Pak HTD Alkitabiah, kau juga Bukan, Alkitabiah. enggak. Ketika dia menyangkal Tritunggal itu tidak Alkitabiah, yang Alkitabiah itu Loh, Tritunggal. Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu Tidak bukan ada itu. tulisan Tritunggal, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di Alkitab. Ya, Itu kalau bisa menunjukkan asumsi. Bapak itu ada, tak Bukan. kasih Jangan hadiah. kau John Peter bawa-bawa juga nggak sesuatu yang ngerti. tidak tertulis. Berarti juga Ya, nggak kalau ngerti. siapa yang bisa menunjukkan ada Bapak tak kasih hadiah, WA-nya tanya sama Valen. Nah, Siapa yang bisa menunjukkan ada Bapak oke. tak kasih hadiah? Saya tunjukkan ya. Ketika Sama-sama. Ada Yesus hadiah apa ini? Ada dibaptis, hadiah apa ini, Pak? Dengar dulu. Sebentar. Ada hadiah apa ini? dengar dulu Dia ya. mau minta berapa? Mau mobil tak kasih? Pak HTD Bapak dengar ini, ya. Valen, Bapak siap-siap menunjukkan mobil kau, Valen. dirinya. Bapak menyatakan dirinya. Kita lihat di perjanjian baru saja ketika Yesus dibaptis, ada pengakuan suara dari surga berkata, inilah anakku. Jadi ketika dia berkata anakku, berarti yang bicara itu Bapak. Bentar, makanan rohani. Kita mau dapat mobil ini. Sebentar dulu makanan rohani. Ya. Siap. Nanti Lanjut. hadiahnya mobil ya. Hadiahnya mobil mobil. R3 ya. Beneran. R3 baru. Ya. Beneran. Beneran ya. Beneran. Jangan Beneran. ngomong kosong ini loh. Kau menghujat Roh Beneran. Kudus nanti. Ini kamu Umar tidak yang beneran nyatet nih. ini ya. Tak jelasin Pak ya. Matius, perhatikan Matius 3 ayat Jangan. 17. Loh, Inilah katanya minta anakku. bukti di mana Bukan, Bapak. Saya mau tunjukkan kok malah baca Matius. Saya buang Lah, Matius, ini saya pakai bungkus kacang di lagi kampung. ngomong inilah. Kamu diem dulu. Kamu diem dulu. Diam. Bagaimana nih Valen? Mau dapat mobil kita Ya. ini baru. Jangan dikompor, jangan dikompor, Tadi Pak. si Bapak ini kan menunjukkan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dia berpikir itu suara Bapak. Ya. Betul. Silakan Anda baca 2 Petrus 1 ayat 17. Bapak langsung baca, Itu Bapak suara langsung Roh baca. Kudus. Bapak langsung Itu baca. suara Roh Kudus, bukan Ya. suara Bapak. Roh Kudus kan seperti merpati, ya kan, turun ke atas Yesus. Itu sudah jelas. Yesus saja bicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian di bukit Udah, itu, udah, nanti ketemu sama saya di Cibubur. Tak kasih Dengar, hadiah Pak mobil Didi. ya R3 baru ya. dengar Pak TD. Kemudian di bukit itu, ketika Kalau Yesus kamu kalah, kalau kamu nggak bisa membuktikan, kasih Loh. hadiah. Ya, Jangan ini R3 kita deh. mau buktikan. Harus timbal kita balik mau ya. buktikan. Ini kita mau buktikan. Ketika Yesus di bukit bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan Yesus berubah rupa, kemudian nampak dilihat oleh Petrus dan kawan-kawan itu, Yesus berbicara dengan Musa dan Udah ngerti, udah ngerti, Elia. udah nggak usah. Lalu dari awan Bapak itu berkata, Minggir. Itu nggak ya, perlu itu. inilah Aku udah anak yang udah nggak. kukasihi, udah dengarkanlah ngerti dia. kayak gitu. Kemudian Ya? ketika Yesus disalib, dengar dulu. Ketika Yesus disalib, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus Roti. aja menunjukkan Bapa. Pak Hatidi Udah kayak menghilangkan saya Bapa. ini, Bagaimana? ada mobil ini roti buruan Merasa Ayo, dia- yang lain. Ya, silakan Pak Karen. Siapkan Oke. pertanyaannya. Tadi kan Bapak pingin bukti, mau bukti di mana Iyo, yang Bapak sudah itu, dibuktikan. ya kan? Ya. Itu Alkitabiah, lo nggak ngarang-ngarang. Penjelasannya harus Alkitabiah, nggak boleh comot-comot dari buku yang lain. Iya. Lanjut, Silakan, lanjut. Pak Karen. Lanjut. Sebentar, saya buka kitab dulu. Iya. Saya baca ya Pak Pendeta terhormat ya, Wanes Oneng ini ya. Silakan. Wahyu Silakan. 1 ayat 1. Ya. Ke Saya Wahyu. bacakan Wahyu 1. Siap-siap mobil ya. 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 Inilah Wahyu saya siapin Yesus mobil. Kristus. Sebentar, Oh, ya. Umar, kau yang ambil mobilnya buat kau tak sumbang. Siap, Ini rumput. siap. Saya baca ya. Wahyu 1 Itu ayat wahyu 1. dari Allah. Aku udah Kencang ngerti ini. maksudnya wahyu dari Allah, ya kan? Mau Sebentar, ngomong ya. itu kan? Jangan dulu dipotong, katanya kau mau minta bukti Udah tahu Bapak aku, di sini. udah tahu.
Ya sebentar katanya mau pingin. Anda kan cuma mau ngomong Aja. Yesus terima wahyu Terus dari aja Pak Allah Karen, toh. karena Hanya itu aja kan? Ini Studi saya tahu. mau buktikan loh, di sini ada Ya. apa belum, baru satu ayat kau sudah kejelojotan, sudah kepanasan, Ya. kebakar jenggot pendeta akhir katanya penuh Roh Kudus. Baru satu ayat, belum 2 ayat ini. Itu kemarin Ya, udah Mas, dibahas, ya, itu yang sebentar jawab Valen lah. aja, yang jawab Dari Valen tadi ya. kau ngomong. Kemarin sudah ditanya Saya dan baru- sudah dijawab tidak sama mau kasih saya. mobil maksudnya, ndak ikhlas kasih mobil. Jangan janji mobil kalau Jadi begitu. nanti yang jawab Valen itu, Valen tahu itu. Oh, Valen tahu jawabannya. nah kan. Wahyu 1, Nah, itu Wahyu Valen 1 dia- ayat dia- 1 ayat 2, nanti dijawab di ayat 8. Nggak Valen mau, udah nggak tahu mau jawabannya. dia, Valen. Nggak mau kasih mobil nih. Udahlah, Nah. saya nggak jadi baca lah. Ya sudah, nggak usah. Tak jelasin. Siapa mau dengerin? Siapa Nggak mau diem? Tak jelasin. Saya nggak mau. Saya nggak mau yang pembenci Bapak. Mau penjelasan Siapa apa? yang Kau mau tidak- diem, tak kau jelasin. tidak mengakui Ayo, Bapak, yang mau kok diem. menjelaskan. Ayo, yang mau diem, tak jelasin. Udah berani ngaku dia nih, Pak Tidi ini apa dia nih? Nggak mau mengakui Bapak kok mau menjelaskan Wahyu 1. Oke, sekarang mau diem enggak? Tak jelasin, mau diem. Nggak usah dijelasin. Kita Ya, pada sudah. waras semua ini nggak oneng kita. Ya udah. Mau Ya, minta coba mobil nggak kita jadi. Janjinya kita tanya mobil dulu ngomong sama- besar doang. Ayo siapa berani dengerin Wahyu 1 ayat 1 sampai 2 sampai 8, tak jelasin. Siapa berani dengerin? Ya, nanti bisa dibantah lah. Coba silahkan. Bisa dibantah nanti. Nanti bantah kalau bisa. Oke. Ya sudah, bantah kalau silakan bisa. lanjut ayo. Saya yang Oke. bantah Wahyu 1, jangan ada yang lain, saya yang bantah Wahyu 1. Ya lanjut, Ya, ya. Pak Oke. Pendeta. Oke. Ya. Wahyu Ya. 1 ayat 1 sampai ayat 8. Yesus menerima wahyu dari Allah. Oke, itu narasinya dari Yohanes. Yohanes yang nulis tuh. Yohanes Ya. nulis Ya, lebih percaya Yohanes Yesus daripada menerima. kau. Ya, lanjut. Kamu diem dulu bisa nggak? Lanjut. Kamu nggak bisa diem ya? Mau lanjut lah. Iya. Yesus menerima wahyu dari Allah itu narasinya Yohanes. Ayat narasi 1, Yohanes. ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu narasinya Yohanes semua. Di ayat 8 baru perkataan Yesus langsung. Akulah Alfa Omega, ditulis pakai huruf merah. Mengapa ditulis pakai huruf merah? Karena Yesus masih ada di langit tingkat 2. Belum di surga. Bingung Valen. Bingung dia. Dia bingung Valen, Iya, dia ya udah. bingung. Iya, bingung dia. Dia Pak bingung. Karen. Bingung Di, dia. di mana Dia ditulis bingung. langit tingkat 2? Di mana? Ya itu bingung. Ya sudahlah. Ngarang Itu ini, Valen Pak, lebih pinter. ini ngarang ini, Valen nggak- udah. Stop. Valen lebih pinter ya. Ya, bingung dia Pak Tede. Silakan. Dia bingung. silakan. Udahlah, udah nggak usah dilanjut lah. Dia bingung Kalau itu. kalau tinta merah itu langit kedua Pak Karen. Kalau ada tinta merah itu Yesusnya di langit kedua. Maksudnya gitu Pak Karen. Ya dia ketawa karena dia bingung. Baru denger Valen. Dia baru denger Iya. ini. Baru Iya, dengar saya dia Pak Tede. betul Valen. Saya bingung karena saya dibaptis Yesus dengan Yesus. Iya sudah, saya Ya. bingung memang. Betul. Dia bingung itu Saya karena dibaptis baru sama denger. Yesus dengan Yesus. Karena Yesus baru denger membaptis ya. saya dengan Yesus begitu ya sudah. Saya bingung Mereka memang. baru dengar bahwa Alkitab itu ada huruf merah. Huruf merah Iya, itu saya- ketika di langit tingkat 2. Dia masih nggak ngerti. Betul, Ya betul, sudah. Oneng. Betul, Oneng. Ya, Oneng benar lah. Saya dibaptis dengan Yesus. Yesus membaptis saya dengan Yesus. Ya, sudah benar. Saya akui. Ya, Anda baru dengar ya bahwa Yesus di langit tingkat 2. Sudah, Anda saya baru dengar. Yesus membaptis saya dengan Yesus. Iya, sudah. Jadi saya dipenuhi dengan Yesus dan Yesus. Sudah. Ya udah, Valen dia nggak akan paham dan dia nggak berani. Ya sudah. Baru kali ini Pak Karen kalah ya. Dia dengar baru kali ini, baru dengar Bukan ini. salah, Len. Saya itu kan baru menerasi, dia enggak mau dengar loh. Oh, Dia gitu. maunya kita yang dengerin dia. Ya, ini kan pendeta Iya. baru. Coba Pak Karen bernarasi nanti dibantah Pak Tede coba. Ya, saya enggak mau baca ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca ayat 1 saja dia udah keblinger, Bapaknya ada di situ. Begitu Iya. loh. Baru saya baca Wahyu 1 itu loh, belum saya baca Wahyu 21 ayat 22, 23 dan Wahyu 22 Ya semuanya. sudah lah Valen, karena mereka tidak tahu bahwa Yesus ada di langit tingkat 2. Dia nggak tahu ya sudah. Nggak tahu Ngomong Pak apa? Karen. Yesus lagi ngapain di langit tingkat 2 itu ada Nah, tanya Pak Karen. alien kan? Nah ini baru bener nih nanya nih. Yesus Iya, ngapain baru di langit bener. tingkat 2? Nah ini nanya bener. Ya. Benar, ya coba Ya. kasih tunjuk sama saya di mana dalilnya Ya. Yesus di langit tingkat 2 ngapain dia Yesus di Ya. langit tingkat 2. Itu gampang Pak ya. Di kitab Wahyu semua yang ditulis pakai huruf merah itu Yesus di langit tingkat 2. Semua di kitab Wahyu yang tulisannya huruf merah
perkataan langsung Yesus itu Yesus sedang di langit tingkat 2. Kalau dia di surga, perkataannya ditulis pakai huruf hitam. Bingung karena baru denger ya, bingung. Nggak ada di Alkitab sih Pak Dede. Langit tingkat 2 tuh nggak ada di Alkitab, jadi nggak Alkitabiah ya baru benar kami. Ya, Yesus Dengan lagi narasi penginjilan Bapak sama aja. alien-alien itu. Sudah kau makanan rohani kau dari tadi cerewet. Ya, Yesus lagi penginjilan sama alien itu, sama ini apa UFO. Ya, dia kan nggak tahu, dia nggak pakai Alkitab yang ada huruf merah, Valen. Aku mau ngomong apa? Dia nggak ngerti Alkitab pakai huruf merah. Dia kan nggak ngerti. Yesus lagi ketemu, lagi penginjilan sama di langit kedua itu sama UFO, sama alien-alien begitu Ya. loh. Dia tidak mengerti juga. Ya. Udah Ya saya sudah kita paham. maklum lah, Saya Anda kan dibaptis dengan nggak Yesus, ngerti membaptis apa saya dengan Pak Yesus. Karen merah. udah mengerti Pak Tidi. Pak Karen udah mengerti Pak Tidi. Tinggal Pak makanan rohani ini kayaknya belum ngerti. Saya ngerti. Saya ngerti tidak Saya ngerti. Alkitabiah itu aja ya. Oke, lanjut. Ya. Saya mau mandi dulu. Oke, jadi Alkitab itu ada huruf merah, ada huruf hitam ya Pak. Huruf merah itu perkataan Yesus waktu di bumi, di daratan, dan di langit tingkat 2. Anda yang tidak mau pakai Alkitab huruf merah, huruf hitam, makanya baru dengar sekarang bingung. Lalu menuduh yang enggak. Ya, seperti itu. Anda yang tidak memakai Alkitab huruf merah dan huruf hitam, Anda nggak akan paham sampai kapanpun. Alkitab huruf merah, huruf hitam itu sangat membantu sekali, Pak. Very Yesus clear. ada di mana, siapa yang ngomong, kapan Yesus bicara. Ya, Yesus itu pakai huruf merah, perkataan langsung ditulis huruf merah itu ketika di bumi sama ketika di langit tingkat 2. Ketika di surga Very perkataan clear. langsungnya hitam. Nggak Very, ada very sih di clear. Alkitab langit tingkat 2 dari Kejadian sampai Wahyu. Very Ya, dia clear. nggak paham ya sudah ya. Tak jelasin Iya. pakai 2 Korintus 12 ayat 2 itu ada 3 tingkat langit ya. Tanya Pak Saya- Karen Anda yang nggak warna percaya hitam. karena Anda nggak Pak Karen ngerti. tanya. Benar-benar Warna saya hitam baru gimana? sadar kalau Umar, saya benar-benar baru sadar kalau Yesus membaptis saya dengan Yesus dan di dalamku ada Yesus. Baru Iya kan sadar baru saya. tahu kan? Baru tahu. Iya, baru sadar saya. Dan Ya, saya baru tahu sadar toh. juga Tapi kalau Yesus anehnya, ada di langit dibaptis. tingkat 2 ketemu UFO di Itu sana juga baru penginjilan. dengar toh? Iya, baru dengar Oke. Yesus ketemu UFO penginjilan. Ya oke, kalau baru dengar aku mau jelasin ke Umar nih. Umar ini lebih cerdas daripada kalian. Ya Umar, dengerin ya. Waktu lenyapnya langit dan bumi waktu kiamat di dalam Wahyu 20 ayat 11, Yesus dari tahta berkata begini, lenyapnya langit dan bumi. Yang lenyap itu bukan cuma bumi tapi langit juga. Tetapi Yesus tidak lenyap karena Yesus ada di langit ketiga. Wahyu 20 ayat 11 ini menunjukkan bahwa langit itu ada 3. Yang 2 itu milik bumi, ya kalian ketawa karena kalian nggak ngerti. Dan ini baru dengar sekarang. Kalau Valen udah dengar dari kemarin, dia ngerti. Iya. Pak Karen udah paham kok tadi Pak. Ada yang warna Wah, merah dia langit mau kedua. pura-pura aja itu. Oh harus Nggak ikut mungkin dia kelas. paham. Harus ikut kelas itu dia. Kelas. Iya, kalau mau dijelasin itu sebenarnya sangat simpel jelasinnya ya. Tapi karena kalian itu baru pertama kali dengar ada langit tingkat 1, tingkat 2, Heran tingkat dia, 3 kan baru pertama kali dengar. Ada Alkitab huruf merah, Alkitab huruf hitam. Kalian kan baru pertama kali dengar. Ya, Ya. silakan lanjut ya. Jadinya bingung kalian ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Paulus itu naik ke surga tingkat 3. Heaven itu langit, surga sama. Jadi langit itu tingkat 1 itu sampai awan ya Pak. Tingkat 2 itu sampai segala matahari, bulan, bintang. Sekarang ini ilmu pengetahuan paling jauh Pluto 5 miliar kilometer. Langitnya surga di atasnya lagi. Makanya ketika langit bumi ini lenyap, ketika kiamat yang lenyap itu daratan lenyap, langit tingkat 1 lenyap, langit tingkat 2 lenyap. Very clear. Ya. Very clear Pak. Clear ya, iya. Very clear kok.
Jadi ketika Yesus masih ada di langit tingkat 1, dia naik ditutupin awan. Nah, itu batas tingkat 1. Tingkat 2 dia masih ngomongnya masih huruf merah. Karena masih milik bumi toh, langit itu masih miliknya bumi. Begitu dia sudah langit tingkat 3 miliknya surga, perkataan langsung Yesus pakai huruf hitam. Misalnya Wahyu 4 ayat 1, Wahyu 21 ayat 5, 6, 7. Anda yang nggak paham ngerti ya. kok. Ini Nggak semua ngerti, Pak terbukti Karen. di ayat. Gimana Pak Karen ini? Harusnya paham dia Pak Tito. Masa nggak paham? Padahal mudah gitu loh padahal. Kalian aja mudah, kalian aja ngerti. Iya, tahu saya. Kalau di gambar tulisan warna merah, Yesus di langit kedua. Itu. Ya, atau di jelas darat, itu. karena di darat sudah nggak ada kan, Yesus sudah nggak di darat waktu Iya. itu di kitab Wahyu. Jadi Sekarang Yesusnya kan sudah udah di langit. Udah di surga Pak Kenapa Tito ya. kisah 9 ayat 4 ditulis merah? 10:15 ditulis merah. Kenapa kisah 9:15 ditulis merah? Yesus ngomong kepada Saulus yang tobat itu, yang matanya buta 3 hari, pakai huruf merah. Kepada Ananias pakai huruf merah. Kepada Petrus, ya nggak ada yang haram ya Petrus, pakai huruf merah. Kenapa masih huruf merah? Karena Yesus belum duduk di tata surga. Perlu 33 tahun tak kasih tahu. Yesus umur 1 sampai 33 itu jadi manusia, mati disalib. 33 sampai 66 menurunkan kitab Wahyu, milih nabi, nobatkan Saulus dan lain sebagainya dari langit Very, tingkat very 2. clear. Very Very, clear. very clear banget, benar Uman. Saya sangat-sangat setuju. Iya, Kalau Anda jadi tidak Pak, paham, ya karena Anda tolong dong pakai Alkitab yang ada huruf merahnya. Ya, Ya lanjut. kalau lanjut, Anda lanjut. tanya siapa yang nulis huruf merah, huruf hitam, United Bible Society. Ya, Lanjut Pak. Iya lanjut. apa, Ya, jadi Bang John seperti udah itu. mengerti, Bang John udah mengerti belum? Kalau saya udah mengerti. Oh, saya sudah mengerti, Mar. Sudah ngerti saya. ya. Bang John ini, Bang John. Ya, jadi kembali ke Wahyu pasal 1 ya Pak. Wahyu pasal 1 ayat 2 itu narasinya Yohanes. Yohanes bernarasi nih. Yesus terima wahyu dari Allah. Lalu Yesus ngomong di ayat 8, huruf merah. Berarti Yesusnya masih di langit tingkat 2. Makanya dia bernarasi, Yesus menerima wahyu dari Allah. Kan Allahnya di tingkat 3. Lalu bernarasi lagi ayat 9, 10, 11. Nanti ayat 18 ngomong lagi Yesus merah lagi. Ya. Oke, terus Yesus ngomong terus merah nih pasal 2 Wahyu pasal 2 merah, Wahyu pasal 3 merah. Turun dulu Giliran ya, pasal Abah. 4, Mas, pasal ribut 4 di sini ayat ya. 1. Ya, Kami yang di sini. pasal 4 ayat 1 Yesus sudah naik ke surga. Ngomongnya, lihatlah, marilah kemari, pakai huruf hitam. Wajah aku beli kemarin. Iya. John, jangan kabur, Ya. John. Nah, saya saja masih betah kok. John sudah kabur. Iya, nggak kuat sih John, Pak Karen. Nggak sanggup dia. Ya, Pak Karen masih jujur ya Pak. Pak jujur ya Pak. Alkitab itu ada huruf merah, ada huruf hitam. Ya, tujuannya mempermudah supaya Bapak jangan bingung seperti tadi. Bapak yang ngotot Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Itu narasinya Yohanes, ayat 8 Yesus jawab. Lalu Yohanes bernarasi lagi, ayat 17-18 Yesus jawab lagi, masih pakai huruf merah. Lalu Wahyu 4 ayat 1 Yesus berkata pakai huruf hitam. Berarti Yesus sudah duduk di tata surga. Lalu Wahyu 21 ayat 5, 6, 7 hitam juga. Berarti Yesus sudah duduk di tata surga. Ya, ini ada, Ya, Pak. ada Pak Profesor, ada Pak Profesor Pak John ini. Saya sapa dulu. cari potret katanya. Iya. Pak Profesor, selamat malam. Selamat malam semua. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Atidi, Pak? Silakan, Pak. Peri-peri Silakan clear. Pak Profesor. Ini clear semua ini. Iya. Ini, paham. Langit ketiga itu saya membaca ada di 2 Korintus ya. Itu ada itu. 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4 Pak. Iya betul. Lanjut. Ya. Jadi langit ketiga itu ada. Kalau Bapak tidak tahu langit kedua, langit ke-1, langit ke-1 itu ada di Kejadian 1 ayat 20, tempat burung terbang. Ya, lalu langit ke-1 itu tempat matahari bulan bintang, Kejadian 1 ayat 17, 14, 15, 16, 17.
Jadi tingkat 1 itu burung terbang dibatasi sampai awan, Pak. Yesus naik sampai awan, batasin terus nggak kelihatan. Waktu Yesus naik ini sebenarnya masih fisik manusia tapi bisa naik, masih pakai baju. Terus nanti begitu lewat dari awan, Yohanes ngelihat itu. Yohanes ternyata Yesus itu wajahnya seperti matahari terik di dalam Wahyu 1 ayat 3. Supaya Bapak tahu tadinya fisik manusia, terus jadi roh, terus jadi Allah di surga. Ya Pak? Itu Iya. clear banget kok. Jadi makanya Yesus itu naik ke tempat yang maha sucinya, itu bidik yang maha suci itu, yaitu surga tingkat yang ketiga. Betul. Kata si Pak HTD ini. Betul. Pertama dia mengatakan itu waktu dia masih ada di tingkat kedua. Itu ada di dalam Alkitab itu. Ada tingkat 3 itu ya yang seperti yang Itu selevel dengan Firdaus, Pak. Tingkat 3 itu satu level dengan Firdaus, taman surga. iya Satu level. betul. Ya mungkin seperti itu yang kita pahami dulu ya. Lanjutlah. Ya, jadi itu harus dipahami ya Pak ya. Yesus waktu di bumi, kalau Yesus berkata langsung semua huruf merah. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes banyak banget huruf merah. Lalu Yesus naik ditutupin awan. Beberapa huruf merahnya cuma sedikit. Kisah 9 ayat 4, Kisah 9 ayat 15, Kisah 10 ayat 15, beberapa nanti ketemu sama Paulus pakai huruf merah. Baru menurunkan kitab Wahyu Yohanes. Itu lumayan banyak merahnya, Pak. Wahyu 1 ayat 8 ayat 18. Semua Wahyu pasal 2 merah semua. Pasal 3 merah semua. Nanti nyelip sedikit di tengah Wahyu 16 ayat berapa itu? Mungkin 14 atau 15. Lalu nanti udah hitam perkataannya, lalu nanti muncul lagi merah di Wahyu 22 ayat 13-an begitu. Supaya Bapak tahu Pak, jadi Yesus itu nganter Yohanes. Yohanes lihat surga yuk, lihat surga. Pak, jadi Tentu ini saya ya. ini saya udah kok udah belum ini belum sampai telat ini saya ini. Iya. Ya, Saya off dulu Pak Tide ya teman-teman semua. nggak apa-apa, tapi ininya siapa yang handle? Ya meninggal dulu TikToknya. Nah, nanti buka lagi gitu loh. Oh ya wes. Ya wes. Saya buka rumah. Bapak semua sebentar aku titip pesan. Bapak, jangan clear. ragu belajar ya Pak. Belajar sama saya, nanya sama saya sampai sepuasnya. Saya jawab hanya pakai ayat Alkitab. Tapi tolong jangan ngeyel Pak ya. Betul Pak. Jangan Bapak ngeyel Pak. Kalau sama saya iya. jangan ngeyel. Ya. Pak Pendeta, Oke, Pak silakan. Pendeta, follow back saya ya. Saya sudah follow Bapak. Nanti kita diskusi lagi. Oke baik Pak. Ya. Ingetin saya Pak, kalau saya belum follow Pak. Aku ini Bro. gaptek ya Pak. Saya itu gaptek ya. Iya, fallback namanya. Terima perpuluhan Fallback. tidak? Saya minta nomor rekeningnya sama kirim perpuluhan. Terima perpuluhan nggak? Nggak terima tidak, dia. sorry Pak, saya tidak terima Nanti kau persepuluhan kena Pak. lagi lah, Saya pakai tidak terima persepuluhan ya. Saya tidak terima persepuluhan, tidak terima buah sulung. Perpuluhan tidak ya? Enggak. Kalau persembahan sukarela mau, tapi kalau persepuluhan nggak mau. Persepuluhan buah sulung nggak mau. Oh nggak ya? Oh iya. Persembahan Saya- khusus saya- mau Ya, ya? persembahan harus sukarela Pak ya, harus sukarela. Sukarela. Tidak boleh pakai Kosong merek sukarela, persepuluhan, tidak betul. boleh. Oke. Ya, Very good. 2 Korintus 9 ya, ayat ya. 7 dan 8. Iya, iya. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita udah nggak boleh lagi pakai Maleakhi pasal 3. Nggak boleh. Siap, Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, terima very kasih. clear. Oke, off dulu ya Valen ya. Off dulu ya. Iya, Oke, Mar. Ya. Makasih. Iya, Mar. terima kasih semuanya sudah naikin saya Pak Prof. Saya juga harus apa dulu